Lepaskan. Putri. Mata emas untuk kekayaan telah mengenali Anda. Saya tidak bisa masuk penjara hanya karena dua orang miskin. Ini tidak ada hubungannya dengan saya sama sekali. Jangan menipu saya. Benar-benar bukan orang baik. Saya tidak akan pernah menyukai pria dalam hidup ini. Apa yang terjadi? Mataku terbakar panas. Ibu, bagaimana saya bisa melihat emas? Garis terbang. Garis macam apa itu? Apakah Anda mendapat masalah? Ibu akan mencari sesuatu untuk membalut Anda sekarang. Ketika dia membenturkan kepalanya barusan. Saya pikir saya mendengar mata emas keberuntungan. Mungkinkah mata saya bisa melihat kekayaan? Garis. Menghubungkan lubang mouse. Mungkinkah ada sesuatu di dalam lubang tikus? Benang emas ini menghubungkan mereka. Apa itu? Keberuntungan kekayaan, 100 gram emas. Kekayaan adalah benang emas. Benang emas yang saya lihat terhubung dengan keberuntungan finansial. Benang emas membawaku menemukan emas. Link R. Ibu. Ibu membawa tintur yodium dan kain kasa. Itu semua salahku karena tidak kooperatif. Keluarga tidak punya uang dan selalu sakit. Bahkan jika kamu menyerahku ke bawah, aku tidak bisa mengangkat kepalamu. Bu, kemarilah. Lihat. Saya baru saja menemukannya di dalam lubang mouse. Emas. Harga emas sangat mahal sekarang. Potongan emas yang begitu besar. Ayo jual emasnya. Setelah dijual, saya bahkan punya uang untuk membayar perawatan Anda. Betapa indahnya itu. Saya kira ini adalah berkah terselubung. Anak konyol, berhenti menghibur ibu. Lihat, di sini berdarah. Ibu masih memikirkanku seperti ini. Mata emas keberuntungan datang tepat pada waktunya. Saya harus membantunya menjalani kehidupan yang baik. Baiklah, Ibu. Emas sangat berharga. Ayo pergi, ayo tukar uang sekarang. Baiklah. Menghela nafas. Ini adalah emas asli dengan kemurnian yang sangat tinggi. Itu benar-benar. Kekayaan dengan mata emas. Itu benar-benar membawa saya ke emas. Bisakah Anda membantu saya melihatnya? Berapa nilai emas ini? Jiling R, apakah kamu baik-baik saja dengan kepalamu? Apakah Anda membutuhkan saya untuk membawa Anda ke rumah sakit? Apakah keluarga Anda memiliki uang cadangan untuk perawatan medis? Masih meminjam uang dari toko emas. Menghela nafas. Lihat saya. 10 gram. Pernahkah Anda melihatnya? Pernahkah Anda menyentuh emas seberat ini? Nona, Anda membawa emas batangan ini. Ini berisi 100 gram. Menjual 100.000 sudah lebih dari cukup. Apa? Sepotong emas ini dibawa oleh Jiling R. Hanya wanita malang ini. Namun dia bisa menghasilkan begitu banyak emas. Bagaimana dengan putri saya? Apa hubungannya dengan Anda? Wanita ini adalah tamu terhormat di toko kami. Jika Anda menyebabkan masalah lagi, saya akan menelepon keamanan. TCH. Itu hanya sepotong emas. Kita akan lihat sendiri. HMPH. Semua uang dalam emas ada di kartu. Dan sebagian besar. Bu, aku menaruh semua uangku di sini bersamamu. Kami tidak akan pernah lagi kehabisan uang. Dan diintimidasi. Putri saya luar biasa. Mata emas kekayaan telah melihat benang emas lagi. Ada apa, Putri? Tidak apa-apa, Ibu. Anda pulang dulu. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Garis emas menunjuk ke. Itu adalah arah aula leluhur desa tua. Mungkinkah rumah tua itu masih menyimpan harta karun? Periksa. Sepotong emas itu pasti dicuri oleh wanita ini. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Aku akan menangkapnya dengan tangan merah. Benang emas ini. Itu sebenarnya di aula leluhur rumah lama saya. Terakhir kali, benang emas membawaku ke emas. Saya bertanya-tanya apa yang kali ini akan membawa saya untuk menemukan sesuatu. Nenek moyang dan nenek moyang berdiri di atas. Junior Jiling R. Hari ini adalah hari untuk mencari keberuntungan finansial. Itu tidak dimaksudkan untuk mengganggu siapapun. Maaf. Sebenarnya ada kompartemen rahasia di sini. Keberuntungan, sepasang jepit rambut giok dinasti Qing, cermin perunggu Qing akhir, lukisan lanskap dari era Republik Tiongkok. Ini dia.
Barang antik. Barang antik. Itu bagus. Jual semua barang ini. Anda dapat menghasilkan sedikit uang. Barang antik. Keluarganya awalnya memiliki barang antik. Tidak heran dia pernah ke sana sebelumnya untuk dapat menghasilkan begitu banyak emas. Ternyata seikat emas tersembunyi di tempat kumuh ini. Sejak Anda bertemu Tuan Zuang, maka saya tidak akan menahan diri. Sungguh keributan. Wang Zuang. Itu benar-benar bukan hal yang baik. Dia benar-benar menyelinap ke aula leluhur kami untuk mencuri sesuatu. Halo, petugas. Jika Anda ingin memanggil polisi, seseorang masuk ke kediaman pribadi. Harta apa yang mungkin ada di tempat yang buruk ini? Jiling Er. Dari beberapa sudut tersembunyi. Barang antik yang digali. Ya ampun, saya harap saya tidak jatuh apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Setumpuk tablet peringatan seharusnya tidak hidup kembali, bukan? Ah, dari mana bayangan itu berasal? Ah, sungguh hantu. Ah, leluhur, tolong ampuni aku, oh leluhur. Ah, saya tidak akan berani lagi. Saya tidak akan berani lagi. Ah, apakah itu leluhurmu? Anda menyembah dengan sangat tulus. Jiling Er. Jadi kamulah yang membuatku takut. Aku membuatmu takut. Anda menyelinap masuk ke dalam diri Anda sendiri di tengah malam. Aula leluhur keluarga kami. Anda sendiri adalah pencuri yang bersalah. Ada apa denganku? Kamu hanya seorang gadis kecil. Apa yang ingin kamu lakukan denganku? Saya tidak mengatakan itu. Hanya saya. Apa maksudmu? Polisi. Wang Zuang, kan? Anda telah masuk ke rumah orang lain secara ilegal. Dugaan pencurian. Silakan ikut kami. Saya tidak ingin masuk penjara. Bukan Jiling Er. Ibu. Mengapa Anda baru saja kembali? Kotak ini adalah... Bukankah kita menemukan emas hari ini? Ini kabar baik. Saya harus bergegas ke aula leluhur. Beritahu leluhur kita. Saya menemukannya di aula leluhur. Harta karun yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Bayi. Lihat. Jepit rambut giok antik. Oh, dan banyak lagi. Barang antik ini pasti bernilai cukup banyak. Terima kasih, leluhur, atas perlindunganmu, putri saya. Mulai sekarang, dia tidak perlu menderita lagi. Ah, saya ingin. Jual semua ini. Kemudian ambil uang itu. Aku akan memberimu obat lagi. Kemudian berikan kepada ibuku. Pilih beberapa pakaian cantik. Sudah berapa tahun saya memakai ini? Mari beli beberapa set baru. Aku akan mendengarkan kalian semua dengan baik. Halo. Saya ingin menemukan bos Anda. Bantu saya melihat sesuatu. Maaf, bos tidak ada di sini hari ini. Anak bos tersesat beberapa hari yang lalu. Lihat. Hadiah besar sebesar 300.000 ditawarkan pada saat itu. Mencari anak. 3 tahun. Keberuntungan finansial. Anak yang hilang San Xiao Xiao. Garis emas yang dilihat oleh mata emas keberuntungan. Kali ini, itu benar-benar terhubung. Anak yang hilang. Lokasi anak di dalam toko tidak ditentukan. Saya juga terhubung dengan petugas ini. Kasus orang hilang ini benar-benar aneh. Hubungi atasan Anda. Katakan saja saya tahu di mana anak itu. Apa? Bos. Seorang gadis mengatakan dia menemukan putrimu. Baiklah, saya akan datang sekarang. Di mana dia? Itu adalah gadis itu. Gadis. Di mana putri saya? Selama Anda dapat membantu saya menemukan putri saya, 300.000 yang dijanjikan, tidak kurang 1 sen pun. Kalian semua bergegas keluar dan pergi mencarinya. Saya akan tinggal dan menonton toko. Sempurna untuk tampilan. Ada berita lain dari Xiao Xiao? Tidak perlu. Jika Anda keluar untuk melihat. Putri Anda mungkin benar-benar tersesat. Ini adalah anak mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka membuangnya di toko mereka sendiri? Anda mungkin di sini untuk bersenang-senang, bukan? Bagaimana dengan ini? Aku akan membawamu untuk menemukannya. Hei, tunggu, dan sebagainya. Xiao Li, mengapa kamu bertingkah begitu aneh hari ini? Bukan bos. Ini, keluar dari jalanku. Nona, maafkan aku. Dengan cara ini, tolong. Putrimu hanya akan tinggal di lemari ini. Putri.
Ayah putrimu akhirnya menemukanmu. Ayah, aku sangat takut. Nak, ayah ada di sini. Tidak apa-apa sekarang. Ayah ada di sini. Apa sebenarnya yang terjadi? Bos, maaf, bos. Saya berakhir dengan pinjaman online yang sangat besar. Itulah yang saya pikirkan. Culik putrimu dan selamatkan dia. Anda dapat memberi saya sejumlah besar uang. Anda. Kamu yang tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Tersesat. Dia pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Saya pasti akan mengejar masalah ini sampai akhir. Tidak apa-apa, sayang. Nona Ji. Terima kasih banyak. Ayo, tersenyumlah. Terima kasih, saudari. Terima kasih, saudari. Tidak perlu berterima kasih padaku, tapi ingat bahwa lain kali. Anda sama sekali tidak boleh melarikan diri secara sembrono. 18. Matahari bos. Chi Xiao Xiao juga menemukannya. Anda harus bijaksana. Bantu kami melihat barang antik, bukan? Oh wow. Baiklah, baiklah. Dan juga, temukan hadiah putri saya sebesar 300.000. Saya akan membayar keduanya sekaligus. Berjalan. Ayo pergi. Nona Ji. Ini semua adalah hal yang baik. Saya tidak akan masuk ke vintage ini, dan itu terpelihara dengan sangat baik. Itu benar-benar langka. Matahari bos itu. Berapa nilainya? Berdasarkan harga pasar. Setidaknya 150.000. 150,000. Namun, hari ini, Nona Ji tidak ada di sini. Putri saya juga tidak bisa kembali dengan selamat. Saya bersedia membayar 200.000. Yang ini, itu hanya tanda kecil dari pikiranku. Kedua, aku juga ingin berteman dengan kalian berdua. Terima kasih, bosan. Saya pikir harga ini sangat masuk akal. Itu 500.000. Dari jumlah tersebut, 300.000. Kamu adalah orang yang menemukan hadiah putriku. Jangan merasa terlalu sedikit. 5 hingga 500.000. Nah, ini adalah perjalanan yang panjang. Dan saya bahkan menghasilkan 500.000. Oh wow, putri. Saya tidak bermimpi, bukan? Matahari bos. Saya akan mengambil 500.000. Ibu saya dan saya kembali lebih dulu. Nahus, barang antik apa yang ingin Anda jual di masa depan? Silakan. Mata emas keberuntungan ini benar-benar bisa diberikan padaku, membawa keberuntungan finansial. Bu, ini masih fajar. Aku akan membawamu ke tempat termahal, toko pakaian terbesar. Ling Er. Toko ini terlihat mahal. Jika tidak, ayo lihat tempat-tempat yang lebih murah. Ibu. Sekarang kita punya uang. Hei, yang itu. Bukankah kamu sudah lama menginginkan kipao? Apakah ada yang bisa Anda bantu? Halo. Kami pikir pakaian ini cukup bagus. Akankah mereka membantu kami menyelesaikannya? Baiklah. Dan juga, ajukan kartu dan isi ulang 50.000 yuan. Harap tunggu sebentar. Saudari Zhao, manjakan para tamu sedikit. Ini dia, ini dia. Yo. Bagaimana dengan pelanggan yang disebutkan manajer Wang? Mengapa hanya kalian berdua? Yo. Tidak peduli apa, bekerja di pedesaan itu sulit. Dia datang ke kota untuk melamar pekerjaan kebersihan. Bukankah itu Ibu Wang Zuang di sebelah? Ling Er. Jika Anda berbicara dengan benar, aku akan memanggilmu Bibi Zhao. Kami di sini untuk membeli sesuatu. Anda hanya berbicara dengan pelanggan seperti itu. Yo. Datang ke sini untuk berbelanja. Kalian. Jika Anda berada di sini hari ini, Anda mampu membeli satu ujung benang. Hei, saya bisa menulis karakter Zhao mundur. Zhao Fenfang. Bagaimana Anda berbicara dengan VIP? Hei, manajer. Ini, mereka adalah tamu kehormatan. Oh wow, manajer Wang, apakah Anda yakin salah? Pergi, pergilah. Halo. Kartu VIP ini telah diterbitkan. Kipao ini. Aku akan menemukan seseorang untuk membungkusnya untukmu. Ini. Lihat, tidak mungkin. Dari mana Anda mendapatkan uangnya? Oh, anakku benar. Di dalam rumah leluhur keluarga Anda. Dia menyembunyikan sesuatu yang berharga. Bukankah itu? Jika Anda tidak menyebutkan ini, saya akan lupa. Putramu, Wang Zuang. Dia memasuki rumah leluhur kami tanpa izin. Dugaan pencurian. Dia sudah ditangkap oleh polisi. Jadi, bagaimana kalau Anda akan menemaninya? Bukankah itu hanya masuk rumah Anda? Di dalam rumah leluhur, sejenak. Jika Anda tidak menelepon polisi, bisakah anak saya masuk? Zhao Fenfang. Aku melihatmu sebelumnya bahwa kamu adalah kerabat jauhku. Toko saya adalah satu-satunya yang menerima Anda. Tanpa diduga. Beraninya kamu menghina tamu kehormatanku seperti ini? Buka keuangan untuk menyelesaikan akun. Tidak perlu menggunakannya lagi. Menghela nafas. Ling Er dan Shuya kembali. Menghela nafas. Membeli begitu banyak barang. Bukankah kota membagikan buah-buahan dan sayuran pengentasan kemiskinan? Aku membawakanmu sedikit. Juga, terutama karena saya melihat kalian hidup menjadi lebih baik dari hari ke hari. Sebagai kepala desa, saya senang untuk Anda. Proyek Desa Cayun Qingyang.
Kali ini, keberuntungan finansial itu sebenarnya terhubung ke dokumen ini. Kepala desa, masuk dan duduk. Baiklah, baiklah, berjalan di dalam. Duduk. Oh, oke. Kepala desa, Anda datang hari ini. Mungkin bukan hanya tentang memberikan sesuatu. Itu mungkin terkait dengan dokumen ini. Ling Er, kamu benar-benar memiliki mata yang tajam. Baru-baru ini, kota ini meluncurkan yang baru. Proyek percontohan untuk rumah kaca pertanian modern. Dukungannya sangat kuat. Saya sedang memikirkannya. Itu hal yang baik. Bisa membantu meningkatkan pendapatan desa, bukan? Tetapi proyek ini. Desa kami perlu menyediakan dana terlebih dahulu. Ini dihitung sebagai kepemilikan saham. Jadi, bagian ini. Saya pergi dari pintu ke pintu. Berlari sampai kakinya kelelahan, menggiling mulut Anda mentah. Menghela nafas. Tapi bagaimana dengan kita? Semua orang takut mengambil risiko. Saya berjalan-jalan. Hanya 200.000 yuan yang dikumpulkan. Ini terkait dengan proyek ini. Bagaimana dengan modal awal minimum? Masih ada kekurangan 200.000. Hei hai. Bagaimana dengan saya hari ini? Dia benar-benar datang untuk menyampaikan sesuatu. Tentu saja, saya meminta uang kepada Anda. Lihat, biarkan saya melihat apakah Anda baik-baik saja. Saya sangat bahagia. Jika bukan karena sekarang, Ling Er bertanya. Saya juga tidak akan membicarakannya. Panduan garis emas setiap kali. Semua ini telah membawa pengembalian dan peluang yang lebih besar. Kali ini jelas tidak terkecuali. Selain itu, kepala desa biasa memperlakukan kami dengan baik. Proyek ini benar-benar berhasil. Itu juga merupakan cara kecil untuk membayar kembali kepala desa. Kepala desa. Proyek ini masih kekurangan 200.000 yuan. Benar? Iya. Bu, bagaimana menurutmu? Saya tidak mengerti apa itu proyek besar. Ibu percaya Anda. Selama menurut Anda tidak apa-apa, Ibu mendukungmu. Kepala desa adalah proyek ini bernilai 200.000. Keluarga kami telah berinvestasi di dalamnya. Baiklah. Ini bukan jumlah yang kecil. Anda perlu memikirkannya dengan hati-hati. Jangan khawatir, saya sudah memikirkannya. Dan saya mempercayai perspektif saya sendiri. Baiklah, Ling Er. Mulai sekarang, Anda akan menjadi bagian dari proyek ini, pemegang saham terbesar. Hei, sore ini. Saya akan pergi, sesuaikan rasio kepemilikan saham, umumkan secara publik. Baiklah. Lihat, keluarga Jiling Er menginvestasikan 200.000. Mereka memegang 50% saham. 200.000, surgaku. Keluarganya benar-benar menghasilkan banyak uang, baru beberapa hari. Keluarganya dulunya adalah yang paling canggih di desa. Hidup dengan cepat menjadi lebih baik. TCH, ini dia, benar-benar punya uang kotor. Itu sudah mengesankan. Jika Anda bertanya kepada saya, proyek ini, 18 atau 90% dari mereka memperoleh emas kuning. Ketika saatnya tiba, lihat saja Jiling Er menangis. Saya pasti tidak akan memilihnya sendiri. Hei, saya memberitahu Anda semua. Dan jangan berinvestasi juga. Sayuran rumah kaca omong kosong macam apa ini? Sayuran jenis apa? Jadi, sayang. Oh, Anda bahkan harus menutupinya secara khusus. Serius? Hari apa itu? Biarkan Anda membangun rumah untuk sayuran. Kalian harus membangunnya juga. Hei, apakah Anda melihat? Hanya Jiling Er yang picik. Memiliki 2 uang kotor sudah mengesankan, hanya main-main. Sungguh. Itu tampaknya masuk akal. Saya juga tidak akan memilih. Mari kita tunggu dan lihat. Zhao Fenfang. Apakah Anda tidak bekerja di toko pakaian di kota? Mengapa Anda kembali? Saya ingin Anda mengelolanya. Tutup mulut Anda terlebih dahulu. Wanita itu Jiling Er. Anak saya berakhir di penjara. Dan saya kehilangan pekerjaan saya. Saya ingin tahu berapa lama dia akan bangga akan melakukannya. Proyek buruk ini bertekad untuk membuatnya kehilangan segalanya sampai akhir. Izinkan saya memberi Anda pijatan. Ling Er. Hei, kepala desa. Rumah kaca ini hampir selesai. Berikut adalah beberapa tanaman yang direkomendasikan di kota. Anda adalah pemegang saham utama. Mari kita lihat apa yang harus kita tanam. Coba saya lihat. Bu, mari kita lihat. Jamur langka untuk kekayaan. Kepala desa, kita bisa menanam jamur saja. Jamur. Saya pernah mendengar benda itu sangat halus. Selain itu, ambang teknisnya tinggi. Saya tidak punya pengalaman apapun. Kepala desa, saya telah meneliti sebelumnya. Saya juga bertanya, restoran-restoran kelas atas di kota. Permintaan untuk jamur lain sangat tinggi. Selain itu, bukankah ini subsidi kebijakan? Kita hanya perlu menyewa penasihat teknis. Putri saya berkata demikian. Pasti benar. Selesai, penilaianmu selalu benar. Kalau begitu aku akan segera pergi. Pesan benih dan pekerjakan teknisi. Baiklah. Baiklah. Dia terlihat sangat bagus. Sekarang ada harapan. Iya. Dia tumbuh dengan sangat baik dalam 2 bulan ini. Dia tidak membuat pilihan yang salah saat itu. Hei, jadi bagaimana jika ada sesuatu yang tumbuh? Bukankah itu hanya jamur? Siapa yang peduli? TCH. Kehilangan uang. Zhao Fenfang. Anda. Hai. Apa? Kota ini saat ini menderita kekurangan jamur. Seorang pemimpin akan segera turun untuk memeriksa pengadaan. Baiklah, baiklah. Tidak heran ini adalah proyek dengan 2 garis emas. Sekarang saya berada di jackpot. Ini adalah batch terbaru kami. Ini adalah varietas terbaru. Lumayan. Saya mendengar tentang seluruh kabupaten. Hanya Anda yang memiliki sejumlah besar jamur segar. Baiklah.
Ini benar-benar memecahkan kebutuhan mendesak industri restoran. Itu semua berkat dukungan kebijakan yang baik. Dan Jiling Er dari desa kami. Dia terlibat dalam proyek ini. Investor terbesar. Dan saat itu, dialah yang bersikeras menanam jamur ini. Oh sayang, kepala desa kami memuji saya. Sebenarnya, saya adalah gadis muda itu memiliki selera yang baik. Dan memiliki ketegasan. Proyek Anda, ya, ini adalah realisasi desa. Tuliskan untuk memujinya. Oh sayang. Kumpulan jamur ini. Pengadaan terpadu tingkat kabupaten dengan harga pasar tertinggi. Kontrak pasokan jangka panjang juga dapat ditandatangani nanti. Baiklah, baiklah. 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 Anda nyata sekarang. Pemegang saham utama, ya, besok, desa akan mengadakan pertemuan dividen. Anda akan menghasilkan banyak uang. Cuya membesarkan seorang putri yang baik. Oh tidak, tidak. Desa King yang kami. Pertemuan dividen pertama untuk proyek jamur. Mari kita mulai sekarang. Keluarga Jiling Er menerima dividen 2 juta. 2 juta. Saya benar-benar tidak menyangka itu. Kali ini, kekayaannya adalah 200.000 untuk 2 juta. 2 bulan penantian ini. Ini sama sekali tidak rugi. Putri saya memiliki selera yang luar biasa. Zhao Dashun memerintahkan 80.000. Terima kasih, Kepala Desa. Wang Guizi menerima 50.000. Ambillah. Terima kasih, Kepala Desa. Hei, Kepala Desa. Ini adalah proyek di desa. Mereka yang menyaksikannya menerima bagian. Saya ingin berbagi uang juga. Anda. Mereka yang menyaksikan ini mengambil bagian di dalamnya. Itu karena semua orang telah berinvestasi. Anda bahkan tidak mengambil risiko apapun. Hak apa yang Anda miliki untuk membagi uang? Hanya kerinduan untuk memetik buah persik. Kapan Anda melakukannya? Mungkinkah ada seseorang seperti Jiling Er? Visi dan keberanian adalah masalah lain. Hanya saja mereka tidak memperhatikan itu. Jika saja Anda memiliki anak seperti itu akan sangat bagus. Apakah Anda? Kalian cukup bagus. Mari kita tunggu dan lihat. Mata emas keberuntungan membawa saya dan ibu saya. Ini bukan hanya tentang kekayaan dan menghormati. Ibu. Bu, aku kembali. Menghela nafas. Mengapa kamu tidak datang menjemputku? Menghela nafas. Oh, saya mendengar desa membagi dividen hari ini. Di mana uangnya? Di mana uangnya? Apa yang dibagi uangnya? Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Tidak apa-apa. Ini dia. Berapa banyak uang yang sebenarnya diinvestasikan keluarga kami? Oh, saya mendengar tentang Jiling Er di sebelah. Dia mendapat lebih dari 2 juta yuan. Oh sayang, kami tidak menginvestasikan 1 sen pun. Apa yang dibagi uangnya? Apa? Ah, ini. Ling Er. Ibu mendengar bahwa Wang Zuang dibebaskan dari penjara hari ini. Mungkinkah dia menyebabkan masalah lagi? Bu, kami tidak takut padanya lagi. Selain itu, ada uang ini. Siapa yang ingin melihatnya di desa dan mengganggunya? Jadi apa maksudmu? Saya siap. Aku akan membawamu ke kota. Mari cari rumah. Pindah ke kota. Pergi live di kota. Baiklah, tunggu saja untuk menikmati hidup. Set ini cukup bagus. Sebuah komunitas dengan 1,2 juta orang memiliki lift. Ada supermarket tepat di lantai bawah. Sangat cocok untuk keluarga dengan orang tua. Dan yang ini. Meskipun 500.000 adalah kesepakatan yang bagus, tapi bangunannya sudah tua. Fasilitasnya sudah tua. Jika Anda memiliki orang tua di rumah, saya tidak terlalu merekomendasikan untuk membelinya. Bu, mari kita lihat. Kekayaan menanti pembongkaran bangunan tua. Pembongkaran yang tertunda. Bangunan ini sebenarnya akan dihancurkan di masa depan. Saya ingin gedung ini, yang di belakangnya. Beri saya 3 set. 3 set. Iya. Saya tahu Anda punya uang. Tapi bangunan ini tidak sepadan. Pikirkan lagi. Wanita ini. Bagaimana menurut Anda? Ling Er. Apakah Anda memperhatikan sesuatu lagi? Saya mendengarkan putri saya. 3 set baik-baik saja. Pembayaran penuh. Ini. Ibu. Anda tidak bisa salah untuk mempercayai saya. Itu benar. Apa itu? Ibu dan anak perempuan ini benar-benar aneh. Membeli gedung ini adalah kerugian. Benar-benar membeli 3 set. Kami sekarang memiliki 3 apartemen. Mengapa ibu masih pusing sekarang? Apa yang perlu dipusingkan? Ibu. Mulai sekarang. Itulah yang kami lakukan. Benar-benar penghuni kota. Berapa banyak wajah yang dibutuhkan untuk keluar? Ayo, aku akan mengajakmu berjalan-jalan di sekitar kota. Apakah ada tempat yang ingin Anda kunjungi? Ah, itu benar-benar. Lihat otakku. Hei, bibimu. Tinggal di dekatnya. Saat itu, ibu sakit parah. Dia tidak ragu. Pinjamkan saja kami 30.000 yuan. Sekarang, hari-hari kita lebih baik. Mereka akan tinggal di kota lagi.
Tidak akan pergi. Itu juga tidak cocok. Ibu. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya juga berpikir, bibi itu memperlakukanku dengan sangat baik ketika aku masih kecil. Belikan saya makanan lezat setiap hari. Ayo beli beberapa hadiah dulu. Dan kemudian, kemudian pergi ke bank untuk menarik sejumlah uang. Bayar kembali uang yang dimiliki bibi saya. Baiklah. Ayo pergi. Kami bercerai. Properti itu juga dibagi. Mengapa Anda kembali untuk meminta uang kepada saya? HMPH. Berhentilah bicara omong kosong. Cepat dan beri aku 30.000 yuan. Cepat. Jangan berpikir aku lupa. Kembali ketika adikmu sakit. Saya meminjam 30.000 yuan dari Anda. Pada saat itu, kami belum bercerai. Jadi, uang itu. Ini adalah properti bersama kami. Selain itu, adikmu sakit dan sakit. Tidak ada yang tahu kapan akan tersedia. Dia masih harus membayarnya. Jadi hari ini Anda harus memberikannya kepada saya terlebih dahulu. Adik perempuan adalah saya. Bahkan lebih cepat dari Cao Cao. Sepertinya, adikmu yang sakit-sakitan. Meminjam uang dari Anda lagi. Untungnya, kami bercerai. HMPH. Masuk, masuk, Bibi. Saudari Ling Er, cepat masuk. Anda juga mudah. Mengapa membawa hadiah? Bibi, kita kembali sekarang. Saya hanya ingin bertemu dengan Anda. 1. Ngomong-ngomong, itu saja. Beri kami apa yang Anda pinjamkan kepada kami sebelumnya. 30.000 yuan akan dikembalikan. Terima kasih kepada Bibi karena telah merawat kami sebelumnya. Ini. 100.000. Apa? Bukankah Ling Er 30.000? Hidup setiap orang sulit. Saya tidak bisa menerima 100.000 ini. Bibi. Di sini. 30.000 yuan adalah uang yang Anda pinjamkan kepada kami sebelumnya. Tidak banyak yang tersisa. Perlakukan saja sebagai uang saku. HMPH. Ini, uang ini, bukan Anda di luar. Mungkin ditipu dan ditipu di sini. Jangan biarkan itu terjadi. Bibi dan bibimu dibawa pergi bersamamu. Itu akan menyenangkan. Bukankah itu cara yang kasar untuk mengatakannya? Bagaimanapun, 100.000 yuan ini untuk saudara perempuan saya. Anda pergi bersamanya. Mereka sudah bercerai sejak lama. Tidak peduli apa, itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kakak, ambil saja. Anak ini. Akhir-akhir ini. Ambil kesempatan untuk melakukan investasi kecil. Investasi. Ling Er bahkan mengerti ini. Benar-benar mengesankan. Itu hanya keberuntungan. Menghasilkan sedikit uang. Selain itu, Bibi, kamu tahu itu. Ibuku tidak dalam keadaan sehat. Jadi saya bertanya-tanya, bawa ibuku untuk tinggal di kota. Sempurna. Tepat di sebelah, di jalan itu, membeli beberapa apartemen, pindah ke sini. Apa yang Anda bercanda? Beli beberapa set. Saya telah melakukan ini hampir sepanjang hidup saya. Pinjamannya bahkan belum lunas. Kamu hanya seorang gadis kecil, sangat muda. Dia segera mengatakan dia akan membeli beberapa rumah. Aku melihatmu berbohong sekarang. Tidak lebih membual daripada draft. Menghela nafas. Sempurna. Kami baru saja membeli rumah dan datang ke sini. Ini adalah kontraknya. Anda benar-benar membelinya. Oh sayang. Itu semua benar. Paman mertua. Ini. Apakah Anda percaya atau tidak terlalu penting. Yang penting adalah ini. Hei, Bibi. Kali ini, kami datang. Terutama, saya berharap untuk menyebarkan berita ini. Memberitahu Anda. Ibuku paling merindukanmu. Jadi saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Rumah yang kami beli di sana. Pembongkaran akan segera terjadi. Jika Anda memiliki uang tambahan, Anda harus bergegas dan membeli satu juga. Menghela nafas. Perumahan pembongkaran apa? Rumah tua yang kamu beli. Itu telah dibangun selama beberapa dekade. Saya belum pernah mendengar tentang pembongkaran. Biarkan saya melihat apakah Anda sekarang. Ini tentang mengikuti ibu Anda untuk menjadi agen. Menjual rumah di depan pintu Anda. Bukan Anda. Chen Panjang. Karena kita sudah bercerai. Ambil uang Anda. Cepat dan tersesat. Jangan datang mencariku kecuali ada sesuatu yang terjadi. Kakak saya dan keponakan saya. Dia tidak bisa menjadi orang seperti itu. Saya tidak akan pergi. Saya ingin melihat mereka berdua. Masalah macam apa ini? Bibi Ling Er mempercayaimu. Itu hanya sementara. Saya tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu dan masih memiliki 100.000 di tangan. Kakak, yang ini. Tidak ada yang penting. Bibi, selama kamu mempercayaiku, itu sudah cukup. Tidak memiliki cukup uang adalah masalah yang paling kecil. Aku akan meminjamkannya padamu. Bibi, pikirkan lagi. Jika Anda yakin Anda bisa, kita bisa berangkat sekarang. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Saya tidak bisa begitu saja mengambil uang Anda secara gratis. Seperti ini, saya dulu menjalankan toko batu giok. Bisnis buruk dan bangkrut. Tetapi barang-barang di dalamnya cukup berharga. Aku akan memberimu semua barang. Anggap saja itu sebagai ucapan terima kasih kepada bibimu. Bibimu. Dia selalu masuk akal. Ling Er. Berhenti menolak. Bibi. Ini bukan hal yang paling penting. Yang penting adalah ini. Jika nyaman bagi Anda sekarang. Kemudian cepat siapkan bahan-bahan dan semacamnya. Ayo cepat beli rumahnya. Ya, amankan rumah terlebih dahulu. Saya juga akan pergi. Saya ingin melihat sendiri. Kamu keponakan yang berharga. Bagaimana mereka mengatur Anda? Manajer, ini adalah penyesalan. Ajak kerabat Anda untuk check out. Datang dan minta untuk duduk dan meminta debu.
Nona Ji, mengapa Anda kembali lagi? Masih ada masalah. Oh, rumah itu baik-baik saja. Saya pikir rumah itu sangat bagus. Jadi saya pikir itu tepat di gedung itu. Ayo beli satu set lagi, pembayaran penuh. Tulis nama bibi saya. Nona Ji, maksudmu untuk mendapatkan satu set lagi? Masih bangunan lama yang sama. Iya. HMPH, lihat, bahkan Anda sendiri terkejut, bukan? Seperti Anda, bangunan kumuh. Mereka tidak bisa menjualnya sekarang. Anda benar-benar dalam suasana hati yang baik sekarang. Lihatlah ketiga orang bodoh besar ini. Beli saja beberapa set, HMPH. Mengapa Anda semua tidak mempertimbangkan kembali? Tidak perlu khawatir tentang manajer. Dia menginginkan set itu. Ling Er, perhatikan baik-baik, kamu tidak bisa salah. Keluarga ini kerasukan. Berikut kontraknya. Lihatlah. Tanda tangan lagi. Menghela nafas. Hei, Xiao Liu, bangunan tua yang menghadap ke jalan di distrik timur. Ini adalah piring tersulit untuk dijual di tangan Anda. Apakah masih ada daftar yang dijual? Ya, saya menjual 4 set sekaligus. Dan semuanya dibayar penuh. 4 set apa? Anggap mereka beruntung. Saya baru saja menerima pemberitahuan mendesak dari atas. Bangunan itu dijadwalkan akan dihancurkan. Itu dihancurkan. Apa? Itu dihancurkan. Anda. Katakan lagi. Apa itu? Pembongkaran. Bangunan ini berada di dalam area pembongkaran. Selamat, Nona Ji. Anda benar-benar memiliki wawasan yang tajam. Ini. Saya akan menangani prosedur lainnya untuk Anda. Ini. Itu benar-benar telah dihancurkan. Bagaimana saya bisa berada di saat kritis ini? Lin Shutian yang bercerai. Ya ampun, kakak, manis dan lamban. Oh sayang, sungguh acara yang indah dan indah. Hei, aku sudah meremehkan Ling Er sejak aku masih kecil. Dia secara alami membawa keberuntungan. Manis dan lamban. Bagaimanapun, kami adalah suami dan istri. Sekarang, saya tidak tahu sebelumnya. Jadi ternyata dia paman mertua saya. Oh, mantan paman mertua. Dia dari Sichuan. Dia benar-benar belajar bagaimana mengubah wajahnya. Bukankah kamu mengatakan kita bodoh sebelumnya? Tepat. Sekarang sepertinya menguntungkan. Saya baru saja mempostingnya terlambat. Terlambat. Adikku, dan Ling Er saya. Semua orang hidup dengan baik. Anda tidak perlu khawatir. Saya tidak bisa mengatakan itu. Chen Panjang, kami bercerai. Jangan terjerat lebih jauh. Ayo pergi, Ling Er. Ayo pergi ke toko batu giok sekarang. Aku akan memberimu semua barangku. Ini dianggap sebagai tanda kecil penghargaan saya. Ayo pergi, ibu. Ini. Kalian semua. Selamat tinggal. Oh sayang. Ini dia. Saya memiliki penilaian yang buruk. Semua barang yang saya beli dilemparkan ke tangan saya. Produk jadi juga tidak bisa dijual. Dan tumpukan batu ini tidak lagi layak dibeli. Kekayaan itu seperti es ketan, musim semi berwarna-warni. Lihatlah benang emas ini. Jelas ada hal-hal berharga yang tersembunyi di dalam batu-batu ini. Sebenarnya, barang-barang dan batu-batu ini sangat menyenangkan memilikinya untuk Anda. Dan mengakhiri salah satu kekhawatiran saya. Saya masih berutang sewa 50.000 yuan untuk toko ini. Awalnya saya berencana untuk mengambil barang-barang ini dan batu untuk mengimbangi uang. Mendapatkan barang untuk mengimbangi uang. Bibi. Bukankah itu kerugian besar bagi Anda? Ada apa, Ling Er? Bintang keberuntungan kecilku. Apakah Anda menemukan sesuatu lagi? Ibu, Bibi. Saya pikir di antara barang-barang Anda. Dan mampu bergerak ke timur dan barat. Dan itu hal yang baik. Anak konyol. Ini semua adalah yang saya beli saat itu. Bahan kilogram yang paling umum. Membeli dalam jumlah besar dengan harga murah. Jika mereka benar-benar menghasilkan sesuatu yang baik. Toko saya sudah menghasilkan banyak uang. Bos Lin. Sewa Anda 50.000 yuan. Hari ini, saatnya memberikannya kepada saya. Dia tidak bisa mengambil tumpukan batu pecah ini lagi. Datang dan tolak. HMPH. Hanya memberikan hal-hal yang tidak diinginkan siapapun. Anda adalah kakak laki-laki Tuan Tanah, bukan? Anda tidak bisa mengatakan ini terlalu banyak. Bagaimana Anda tahu tidak ada yang menginginkan batu ini? Oh, dari mana gadis kecil ini berasal? Cukup marah. Bos Lin. Ini adalah kerabat Anda. Aku tidak akan turun dari pedesaan bersamamu, kan? Saya akan memberitahu Anda. Saya telah berjudi batu giok selama beberapa tahun juga. Bahan ini adalah tipikal bekas lubang tua. Tidak ada yang mengambilnya bahkan ketika dilemparkan ke pinggir jalan. Anda. Tetap jujur. Bayar sewa saat dibutuhkan. Jangan biarkan Anda, kerabat yang malang, membual. Saudara Tuan Tanah. Kalau begitu beritahu saya. Jika batu-batu ini ada di dalam. Itu benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Bukankah toko ini sudah lama gulung tikar? Dan kemudian memotong batu-batu. Saya mendengar pemilik toko ini hanya mendapatkan bahan sampah. Apa yang bisa dipotong tidak ada gunanya? TCH. Baiklah. Tapi kata-kata gadis kecil itu tidak cukup. Mari kita bertaruh. Ini adalah solusi di tempat. Jika Anda ingin memecahkan bahan yang belum terbentuk. Atau lebih tepatnya, itu tidak berharga banyak. Sewa Anda.
Anda harus memberi saya 2 kali lipat. Link R mengucapkan selamat tinggal. Link R mengucapkan selamat tinggal. Bibi. Saya pikir proposal Tuan Tanah sangat bagus. Itu saja. Tapi saudara Tuan Tanah, jika kita benar-benar memiliki sesuatu darinya. Jika Anda menawarkan lebih dari 50.000 yuan, jangan bahkan menyebutkan membebaskan 50.000 sewa Anda. Saya akan menyewakan toko ini untuk Anda secara gratis selama 1 tahun lagi. Bagaimana, kata-kata itu diselesaikan? Dan pergi. Hijau telah muncul. Ini. Wah. Ini adalah beras ketan. Ini. Bagaimana ini mungkin? Biji ketan mekar dengan warna di musim semi. Ini adalah batu mentah kinerja. Bagaimana mereka bisa menghasilkan bahan seperti itu? Bos, Anda juga tahu batu-batu ini. Anda harus tahu. Batu ini pasti berharga. Tergantung suasana hati bos. Bahan ini harus nyata. Karena itu masalahnya. Jadi, bagaimana mereka semua mendengarnya? Saya melihat semuanya. Taruhan diterima. Di mana bosnya? Mereka membebaskan kami sewa 50.000 yuan. Selain itu, kemudian mereka memberi kami perpanjangan 1 tahun gratis. Benar? Baiklah, saya akan mengakui kekalahan. Awalnya, saya ada di sana untuk mengumpulkan sewa. Ini berarti 1 tahun kerugian. Ini benar-benar keberuntungan terburuk yang pernah saya lihat selama 8 kehidupan. Mata emas kekayaan-kekayaan ini. Ini benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Putri saya memiliki selera yang luar biasa. Ling R. Logikanya, toko ini adalah milik Anda sekarang. Apa yang terjadi selanjutnya? Batu ini dijual. Atau apakah Anda memprosesnya sendiri? Bibi, saya ingin mengajukan pertanyaan. Apakah ada sesuatu di sekitar sini? Pasar batu giok yang lebih besar? Atau tempat untuk perdagangan bahan baku? Saya ingin pergi melihatnya. Iya. Di sebelah barat kota, ada pasar batu giok yang sudah lama berdiri. Namun, di sana, semua jenis orang dan naga bercampur menjadi satu. Berhati-hatilah untuk tidak salah menilai penilaian Anda. Kebetulan membawa mata emas kekayaan saya. Periksa. Ibu menghela nafas. Lalu mari kita lihat. Bibi, kamu merapikan toko dulu. Ibuku dan aku akan pergi lebih dulu. Baiklah. Garis emas tidak ditampilkan di sini. Sepertinya tidak ada yang menjadi produk yang bagus. Hal lama. Dia berhutang uang kepada bos kita. Kapan akan dibayar? Tunggu beberapa hari lagi. Tunggu sampai kumpulan batu baru ditambang. Aku akan melunasi hutangmu. Seorang penggalian yang kaya dan berpengalaman. PFFT, bidang pekerjaan kami. Siapa yang tidak tahu, kualitas batu sepenuhnya tergantung pada keberuntungan. Cukup bicara. Saudara Biao 130.000. Hari ini, saya harus melihatnya. Ling R. Orang tua ini benar-benar menyedihkan. Ini adalah tambang berpengalaman. Itu pasti akan bernilai lebih dari 130.000. Orang ini juga benar. Batu, Anda tahu, benar-benar bergantung pada keberuntungan. Saya hanya tidak tahu. Sepotong es ketan di tanganku penuh warna. Bisakah membayar hutang? Wow, bahan yang bagus. Musim semi dihiasi dengan warna, dan warnanya sangat yang. Wanita ini sepertinya ingin membantu lelaki tua itu. Benda yang dia miliki di tangannya sangat berharga. Gadis. Saya hanya berhutang 130.000 kepada mereka. Sepotong bahan ini di tangan Anda. Setidaknya bernilai 300.000. Mereka masih harus mencari uang. Bagaimana? Daerah ini agak kacau. Tapi batu-batu ini. Semua ini berasal dari beberapa tahun yang lalu. Dari beberapa mulut lubang tua. Dipilih dengan cermat. Ini. Begitu banyak benang emas. Ini adalah gunung harta karun. Gadis. Jangan mempersulit saya. Dari pengalaman saya, batu-batu ini terlihat. Performa kulit dan cangkangnya lumas. Peluang menghasilkan barang asli relatif tinggi. Saya hanya tidak memiliki koneksi. Dipilih kembali. Itu hanya menumpuk di sini. Tapi hanya seorang gadis. Jika Anda benar-benar tidak menyukai batu-batu ini. Tidak apa-apa. Saya pasti akan membayar Anda kembali 130.000 itu. Orang tua, mari kita lakukan ini.
Beri saya harga yang wajar. Batu-batu ini. Jika saya menginginkan semuanya, berapa harga yang bisa Anda tawarkan? Dengan harga pasar. Seluruh ruangan ini setidaknya 500.000. Tapi barusan, wanita muda itu. Gunakan bahan berkualitas yang Anda miliki. Itu membantu saya memecahkan masalah mendesak saya. Saya tidak bisa tidak tahu berterima kasih. Seperti ini. Beri aku 200.000 lagi. Semua batu di gudang ini. Itu semua milikmu. Saudara Yo, ini kartu Anda. Ini dihitung sebagai kesepakatan. Tentu, itu penting. Saya akan segera mengambil bahan-bahan bagus ini. Dikirim ke toko Anda. Terima kasih, Pak. Ling Er, leluhur kecilku. Bagaimana Anda mendapatkannya kembali? Tumpukan batu seperti itu. Berapa biayanya? Mungkinkah? Mungkin Anda ditipu. Bibi. Jangan khawatir, batu-batu ini. Semua barang bagus. Hari ini, sepotong warna musim semi mekar. Itu sudah menjadi berkah surga. Bagaimana mungkin ada harta karun di mana-mana? Adik perempuan. Anda masih tidak percaya Ling Er. Bibi. Bagian ini. Coba lepaskan lagi. Ini dia. Es tinggi membiarkan Kingfisher. Oh wow. Tanaman es hijau cerah matahari. Bahan-bahan yang baik, bahan-bahan yang bagus, perspektif seorang gadis. Benar-benar tidak ada yang bisa dikatakan. Saya tahu selera putri saya. Pasti benar. Bos, apakah kain ini akan dijual atau tidak? Bos, sebutkan harga Anda. Toko ini telah membuka 2 buah premium. Ayo, saya ingin 2 batu juga. Semuanya, jangan terburu-buru dan luangkan waktu Anda untuk memilih. Ada lebih banyak lagi di sini. Toko kami, ya, sudah lama sejak sehidup ini. Ling Er, kamu benar-benar sesuatu. Biarkan saya melihat toko kami, di tangan Anda. Saatnya untuk memulai. Nona Ji. Penglihatan Anda benar-benar menakjubkan. Saya melihat bagaimana kabar Anda. Mengapa tidak hadir dalam 3 hari, dari Paviliun Harta Karun, konferensi pertukaran perjudian batu. Pertemuan pertukaran. Kakak. Ini adalah lingkaran giok di kota. Pertemuan pertukaran pribadi tingkat atas. Mereka yang pergi ke sana semuanya ahli dan pedagang besar. Pemotongan batu di tempat. Memecahkan sesuatu yang baik. Kirim langsung ke rumah lelang terdekat. Ini adalah tempat di mana Anda benar-benar dapat menjual dengan harga tinggi. Namun, tempat ini, Anda harus berpengalaman. Atau mungkin Anda harus diundang. Nona Ji. Saya tidak punya apa-apa lagi. Hanya saja dia sudah cukup berpengalaman. Awalnya, saya berencana untuk membawa bahan-bahan ini bersama saya. Pergi dan coba keberuntungan Anda. Tapi sekarang, kain ini, semuanya ada padamu. Undangan ini. Saya akan memberikannya kepada Anda. Benar-benar layak menjadi ahli penggalian berpengalaman. Semua ini. Terima kasih, Bos Yo. Anda membantu saya terlebih dahulu. Nona, persiapkan dengan baik. Saya percaya pada Anda. Yakinlah tentang pertemuan pertukaran ini. Saya bertekad untuk mendapatkannya. Kota ini ada di dalam. Tapi saya mengikuti benang emas. Batu giok darah berbenang emas paling berharga yang ditemukan. Kalau saja bisa dilelang. Dan bangun beberapa koneksi, itu tidak bisa lebih baik. Dan meminta untuk mengikat mereka. Silakan ikuti saya, semuanya. Yo. Saya bertanya-tanya siapa itu. Ini bukan toko yang menyewa milik saya sendiri. Mereka hampir tidak mampu membayar biaya kamar. Bos Ji, ya? Tempat seperti ini adalah sesuatu yang bisa Anda kunjungi. Mungkinkah dia memegang undangan palsu? Menyelinap masuk. Oh wow. Bukankah ini Bos Fang? Baru saja. Surat undangan kami. Itu sudah diperiksa. Apa yang dimaksud bos ini adalah inspeksi oleh Jubao Pavilion. Dia masih belum memiliki wawasan Bos Fang. Sangat efektif. Anda. Gigi tajam dan lidah yang tajam. Ketika hasil sebenarnya keluar. Mari kita lihat apakah Anda masih bisa sombong ini. Tamu kehormatan, silakan masuk. Bu, ayo pergi. Bersiap untuk bertemu dengan batu mentah. Semua diserahkan kepada petugas untuk diamankan. Nantinya, batu itu akan dipotong secara berurutan. Tunggu dan lihat saja. Beraninya kamu mempermalukanku di tempat. Ini benar-benar mengesankan. Ibu. Duduk. Tunggu, itu tidak benar. Benang emas ada di sini. Dalam gerakan. Jika itu normal. Benang emas mungkin tidak akan bergerak. Itu berarti seseorang ada di sana, merusak kotak saya. Ibu, tunggu sebentar. Saya akan pergi melihatnya. Itu benar-benar dia.
Ini benar-benar masalah yang cukup besar. Ambil batuku. Tukar dengan batu di petak bunga. Kalau begitu jangan salahkan aku. Lawan api dengan api. Jika Anda ingin bermain, saya akan bermain dengan Anda. Ah, Ling Er. Mengapa butuh waktu lama? Aku sangat cemas, cepat. Tidak apa-apa, Ibu. Saya baru saja melakukannya. Hanya untuk mengonfirmasi. Apakah bayi kita masih di sini? Saya pergi untuk melihatnya. Periksa, sayang, kamu baik-baik saja. Kali ini, kami pasti akan memimpin. Mata yang bagus? Saya pikir itu hanya buta dengan mata terbuka lebar. Batunya sendiri diganti. Dia tidak tahu sama sekali. Mari kita lihat bagaimana Anda menangis nanti. Sekarang, mari kita buka batu Tuan Fang Hui. Memo. Belum ada yang pernah menggunakan pavilion harta karun saya. Scrap adalah kontestan. Posisi master. Bisakah Anda menjelaskan? Tidak, itu tidak mungkin. Saya jelas menerimanya. Kulit pasir hitam berkualitas tinggi. Ini bukan bagian saya. Ini benar-benar masalah langka. Sudah bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang bersaing dengan bahan bekas. Masih menolak untuk mengakuinya. Masih menolak untuk mengakuinya. Tepat, Ibu. Lihat bos ini. Dia bersaing dengan batu pinggir jalan. Bukankah dia terlalu menghormati pavilion harta karun? Itu benar-benar tidak menghormati Jai Chou. Ini Anda. Kamu pasti telah memperdagangkan batu-batuku. Anda membutuhkan bukti untuk berbicara seperti ini. Bagaimana dengan ini? Ayo pergi. Bagaimana kalau menarik rekaman pengawasan? Batu mentahnya juga memiliki masalah. Saya meminta untuk mengungkap batu mentahnya di tempat. Tidak membiarkan saya melakukannya dengan mudah. Jangan berharap sesuatu yang baik juga. Tentu saja. Bagian itu adalah batu mentah saya. Warna ini. Tekstur ini. Benang emas dan batu giok darah. Ini adalah peristiwa sekali dalam 50 tahun. Benang emas giok darah. Ketika saya bebas. Saya suka pergi ke pasar untuk mengalami kehidupan. Dia kebetulan bertemu dengan Nona Ji. Sungguh pertandingan takdir. Jadi itulah yang terjadi. Bapak dan Ibu, karakter dan wawasan Nona Ji. Saya menjaminnya atas nama saya sendiri. Sama sekali tidak masalah. Masalah ini, Presiden Yao, itu adalah pengawasan kami barusan. Fang Hui, Anda sengaja menukar batu orang lain. Mengganggu ketertiban. Sekarang, kehadiran Anda akan dibatalkan. Pavilion harta karun dan semua properti keluarga Yao. Non kerjasama permanen dengan Anda. Sudah berakhir. Seseorang menyeretnya keluar. Bos Yao, beri aku satu kesempatan lagi. Beri aku satu kesempatan lagi. Dia tahu mata tajam Nona Ji. Tapi tanpa diduga. Bahkan harta karun sekali dalam 50 tahun ini. Dapat ditemukan. Pemenang teratas pertemuan pertukaran ini. Itu adalah Nona Ji. Setiap orang mungkin memiliki keberatan. Nona Ji, harta karun seperti itu. Hanya ketika mencapai lelang, itu tidak akan dikubur. Nona Ji, Nyonya Lin. Mengapa tidak ikut denganku ke kamar pribadi VIP dan duduk? Ini adalah batu giok darah benang emasmu. Itu terjual seharga 12 juta. Mengurangi komisi. Semuanya ada di sini. Nona Ji, sayang. Tapi lelang malam ini. Ini benar-benar menambah banyak bakat. Terima kasih, Presiden Yao. Oh, ini hanya masalah mengangkat tangan. Kekayaan keberuntungan modern replika berkualitas tinggi. Bahkan jika lukisan itu palsu, itu bisa dianggap sebagai kekayaan. Nona Ji, apakah Anda tertarik dengan lukisan ini? Ini adalah ulang tahun saya yang ke-50. Dikirim oleh putra saya Tianyi. Berbicara tentang mahakarya dinasti Qing yang terkenal. Presiden Yao, maafkan keterus teranganku. Lukisan ini adalah itu. Palsu, apa? Palsu.
Mungkinkah anak saya tertipu? Ayah, mengapa Anda membawa beberapa akhir-akhir ini? Orang teduh ini. Datanglah ke rumahku. Diam. Nona Ji ini adalah tamu kehormatan ayah. Dan aku bisa melihat melalui hadiah ulang tahunmu. Ahli dalam masalah. Dia menyadari ada yang salah dengan hadiah ulang tahun yang saya berikan. Saya sangat menghargainya, Nona Ji, jika Anda tidak menyadarinya. Lukisan ini ditempatkan di sini. Saya benar-benar mempermalukan diri saya sendiri, Tuan. Saudara Yo. Kami harus berterima kasih kepada Anda. Kamu telah banyak membantu Ling Er. Benar-benar sepasang orang tercela yang ingin menaiki tangga sosial. Sementara saya tidak ada, saya menyanjung. Hei, ayah. Saya bertanya dengan jelas. Benar-benar teman saya yang tidak dapat diandalkan. Saya pasti akan membawa yang asli ke hari lain. Saya minta maaf kepada Anda, ayah. Hari ini kami kebetulan mengadakan perjamuan keluarga. Mengapa tidak mengundang Anda berdua bersama-sama? Itu juga baik-baik saja. Nona Ji, izinkan saya menerima panggilan ini. Hai. Aku tidak peduli dengan kalian berdua. Dengan cara apa? Ini membuat ayah saya bahagia. Saya menyarankan Anda untuk berperilaku dan berperilaku. Meskipun ibu saya meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Tapi pintu rumah kami. Bukan kucing atau anjing acak. Anda bisa masuk. HMPH. Perjamuan keluarga Yo. Ternyata itu adalah benang emas. Beritahu saya lukisan ini adalah produk yang akan dibuat. Itu agar saya bisa melakukannya. Menghadiri perjamuan keluarga Yo. Saya perlu memanfaatkan perjamuan dengan baik. Dia membangun hubungan dengan Presiden Yo. Saya pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Ling Er. Kata-kata Tuan Muda Yo terlalu kasar. Perjamuan keluarga malam ini. Ibu selalu merasa tidak nyaman. Ibu. Jangan khawatir. Perjamuan ini untuk kita. Ia benar-benar bermanfaat dan tidak berbahaya. Bu, dengarkan kamu. Kakak laki-laki. Ini adalah Nona Ji yang Anda sebutkan. Benar-benar menjanjikan dan muda. Nona Ji. Saya adik laki-laki Jai Chou. Bibi Lin. Dia baru saja berbicara agak kasar. Tolong jangan keberatan. Segelas anggur ini dianggap sebagai permintaan maaf. Jam tangan edisi terbatas Fortune. Jam tangan Yao Tianyi. Bagaimana bisa ada di tas ibuku? Orang ini ingin menjebaknya. Oh sayang. Tuan Muda Yo benar-benar malu. Ibuku, dia kesehatan yang buruk. Dokter menyarankan untuk tidak minum alkohol. Aku akan meminum cangkir ini untuknya. Ibu memeriksa paket. Temukan cara untuk menyelesaikan sesuatu. Dia memasukkannya kembali ke dalam tas Yao Chong. Iya. Lihatlah kesehatanku, aku merusak suasana hati semua orang. Ling Er, tetaplah bersamaku. Saya merasa sedikit pusing. Istirahatlah di sana sebentar. Nona Ji dengan senang hati mengundangnya masuk. Oh wow. Di mana jam tangan saya? Itu adalah. Ibu saya memberikannya kepada saya sebelum dia meninggal. Jam tangan edisi terbatas. Posisi garis emas telah bergeser. Ibuku benar-benar cepat. Apa? Jam tangan hilang. Oh, saya kehilangan jam tangan ini. Kita perlu menemukannya dengan cepat. Menghela nafas. Mungkinkah itu tidak disengaja? Di mana ia mendarat? Saya baru saja memakainya beberapa saat yang lalu. Bukannya perjamuan itu ramai dan kacau. Seseorang pasti telah mencurinya. Tianyi. Perhatikan kata-kata Anda. Nona Ji dan Nyonya Lin adalah tamu kami. Kakak laki-laki tidak bisa mengatakan itu. Anda dapat mengetahui wajah seseorang tetapi tidak hatinya. Nona Ji, tidakkah Anda setuju? Tepat. Saya pikir Nona Ji lugas. Jangan bertele-tele-tele.
Untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Cari. Kami tidak bersalah. Tentu saja, itu bisa dicari. Namun, saya berharap Presiden Yao tidak akan menyukai satu di atas yang lain. Karena mereka menggeledah kami. Saya harap semua orang akan mencarinya juga. Baiklah. Oh, tentu saja. Pergi. Mari kita mulai dengan mencari keduanya. Kemudian dia harus membuat Nona Ji dan Lin Fu menderita. Saya akan memastikan untuk memberi kompensasi kepada Anda setelahnya. Tuan muda. Kedua tamu ini, baik di tubuhnya maupun di tasnya. Bagaimana mungkin? Tidak. Bagaimana mungkin? Kami benar-benar tidak bersalah. Bukankah normal jika Anda tidak dapat menemukan apa-apa? Tapi Anda, Tuan Muda Yao. Mengapa reaksi sebesar itu? Sepertinya mereka bertaruh pada kami. Pasti akan ada satu. Hei, itu bukan kamu. Cukup. Cukup, Tianyi. Minta maaf kepada Nona Ji dan Nyonya Lin. Maaf. Baiklah, saya akan menerima permintaan maaf ini. Tapi tetap saja, karena jam tangan untuk Tuan Muda Yao adalah peninggalan dari aula ibu Anda. Itu benar-benar berharga. Anda perlu menemukan yang berikutnya. Pencarian. Bagaimana dengan ini, Presiden Yao? Bagaimanapun, hanya ada sedikit dari kita saat ini. Jika tidak, semua orang harus mencarinya juga. Lakukan pencarian. Jam tangan ada di tas Erzhou. Keberuntungan finansial. Rahasia grup Yao. Dan proposal transfer aset. Benang emas menyala lagi. Rahasia grup Yao. Dan rencana transfer aset. Sepertinya keluarga Yao menyembunyikan pencuri. Jika aku membawa keluar pencuri rumah, jika saya menangkap pencuri dari rumah, seharusnya ada beberapa manfaat. Bagaimana ini mungkin? Itu ada di tas RRY. Oh, itu pasti kesalahpahaman. Dia adalah salah satu dari dirinya sendiri. Ah, maaf. Saya akan membantu Anda mengambilnya. Saya akan melakukannya sendiri. Ah, grup Yao adalah rahasia. Dan rencana transfer aset. Maaf tentang itu. Tuan Yao. Apakah Anda siap untuk mentransfer aset keluarga Yao? Juga, saya selalu berpikir dokumen penting seperti itu. Mereka semua menguncinya di brankas. Yao RY memegang ini. Apakah ada pekerjaan penting yang harus dilakukan? Yao Chong. Jelaskan diri Anda kepada saya. Rahasia inti grup ini. Dan kemudian ada transfer aset ini. Apa yang terjadi? Kamu benar-benar adik laki-lakiku yang baik. Anda ingin mengkhianati keluarga Yao. Apakah Anda mencoba mengesampingkan saya? Tianyi, katakan sesuatu. Anda juga terlibat dalam hal ini. Paman kedua, omong kosong apa yang kamu bicarakan, ayah? Ini tidak ada hubungannya denganku. Itu semua dilakukan oleh paman kedua sendiri. Baik untuk transfer aset. Mengosongkan perusahaan. Kami melakukannya bersama. Lukisan palsu itu sebagai hadiah ulang tahun. Itu karena Anda menjualnya. Uang digelapkan. Sekarang itu semua salahku. Bukan ayah. Tidak heran ada produk palsu itu saat itu. Ternyata yang asli sudah dijual oleh mereka. Benar-benar ada banyak katak dan serangga dalam keluarga Yao. Seseorang. Perlakukan kedua pengkhianat ini sebagai orang dalam. Seret dia keluar dan segera hubungi polisi. Beritahu Departemen Hukum Grup. Saya ingin sampai ke dasarnya. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Tersesat. Kakak laki-laki. Seret dia keluar, seret dia keluar. Ayah benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Saudara Yao, tolong tenang. Kesehatannya lebih penting. Tidak ada gunanya marah karena orang seperti ini. Nona Ji, Nyonya Lin. Terima kasih kepada kalian semua malam ini. Dia membantu saya menangkap serangga kata keluarga. Jika tidak, saya akan dipukuli oleh kedua ini. Simpan dalam kegelapan. Tuan Yao, Anda terlalu sopan. Itu hanya kebetulan. Nona Ji. Saya Yao. Dia selalu menjelaskan hal-hal tentang bantuan dan dendam. Menyusun perjanjian hadiah ekuitas. 5% dari nama saya. Yao Group Co., Ltd. Dan menyerahkannya kepada Nona Ji. Saya sama sekali tidak bisa menerima ini dari Presiden Yao. Itu berharga. Itu terlalu berharga. Ibu saya dan saya tidak membutuhkannya. Aduh. Nona Ji, Anda harus menerima ini. Jika bukan karena Anda, grup Yao kami. Saya khawatir mereka akan dihancurkan oleh mereka. Ini adalah bantuan yang sangat besar. Nona Ji, jika Anda mau. Mulai sekarang, keluarga Yao kami akan menjadi dukungan Anda. Bagaimana menurut Anda? Lalu terima kasih, Yao. Tuan Yao semakin terlambat. Kemudian ibu saya dan saya akan kembali dulu. Dan seterusnya, kembali ke toko batu giok itu.
Jika Anda bersedia, Anda dapat berafiliasi di bawah grup Yao kami. Setelah itu, beroperasi dengan nama keluarga Yao, berjalan di pasar. Ini dapat menghindari banyak masalah. Berafiliasi dengan keluarga Yao. Apakah ini tepat? Bukankah itu terlalu merepotkan bagimu? Oh wow. Nona Ji, jangan lupa. Anda juga pemegang saham Yao Corporation. Apa masalahnya dengan itu? Tapi meski begitu, YOS adalah toko batu giok yang sudah lama berdiri. Namun baru-baru ini, bisnis tidak sehidup dari pinggiran. Gaya keluarga Wang relatif segar. Teknik pemasaran juga mengesankan. Pasar kelas atas saat ini. Mereka semua menikmati mengejar gaya mereka. Keberuntungan berubah. Anda orang yang baik. Mari kita kelola dengan baik. Saya percaya kita dapat segera mencapai kecemerlangan baru. Melayang ke langit. Terima kasih, Nona Ji, atas kata-kata baik Anda. Baiklah. Jangan katakan lebih banyak lagi. Aku akan meminta sopir mengantarmu pulang segera. Prosedur selanjutnya untuk afiliasi toko. Saya akan meminta sekretaris saya menghubungi Anda. Apa masalahnya? Anda dapat berbicara kapan saja. Terima kasih, Bos Yao. Pergi. Dari mana pengemis itu berasal? Itu menghalangi saya untuk berbisnis. Bisakah Anda mengenali karakter? Klan Wang kami melampaui klan Yao. Ini adalah toko batu giok terbesar di seluruh kota. Semua gaya harus yang terbaru. Lihat Anda. Penampilan yang buruk dan asam. Selidiki sampel asam. Kamu juga pantas memasuki toko keluarga Wangku. Pergi, tersesat, menjauh sejauh mungkin. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pergilah. Menghela nafas. Anggota keluarga Wang ini benar-benar sombong. Oh sayang. Itu mengingatkan saya pada masa lalu lagi. Ketika kami belum punya uang. Diintimidasi di desa. Ibu. Bukankah kita sudah kaya sekarang? Dia bisa membantu. Saya juga dapat membantu beberapa orang. Kakak, ambil dan belikan sesuatu untuk dimakan. Tidak perlu mengembalikannya. Terima kasih, saya akan membayarnya kembali. Benar-benar tidak perlu. Setiap orang memiliki kesulitan masing-masing. Kami hanya melakukan hal-hal sesuka kami. Bahannya berkualitas tinggi. Hanya saja menjual bahan baku saja memiliki nilai tambah yang terlalu sedikit. Jika saya bisa menemukan master, ukir ini menjadi karya unik. Kemudian kita bisa membuka rute kelas atas. Tapi tuannya, mereka dapat ditemui, bukan dicari. Jika itu benang emas, dia bisa merekrut master untukku. Betapa indahnya itu. Mungkinkah benar-benar demikian? Temukan saya master, bukan? Hei, Ling Er, mau kemana? Saya tidak akan kembali. Maaf tentang itu. Keberuntungan finansial. Pewaris ukiran batu giok warisan budaya tak benda. Ini Anda. Bukankah ini pengemis kecil yang baru saja saya selamatkan? Dia adalah master yang saya cari. Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud. Saya di sini untuk memberi Anda hadiah terima kasih. Hadiah terima kasih. Ini semua sudah terlambat untuk berhasil tepat waktu. Hal-hal yang tidak diinginkan siapapun. Tidak keberatan. Menghela nafas. Jangan pergi. Saya baru saja melihat cetak biru Anda. Ini adalah konsep dan teknik desain. Anda harus menjadi ahli warisan budaya tak benda. Ah, Tuan, saya tidak pantas mendapatkannya. Sekarang saya bahkan tidak mampu makan. Mereka tidak bisa mengatakan banyak tentang barang-barang saya. Siapa bilang itu tidak baik? Saya pikir cetak biru Anda terlihat sangat bagus. Bagaimana dengan ini? Bisakah Anda memberi saya kesempatan? Dan beri diri Anda kesempatan. Bersama. Letakkan sasaran desain pada gambar Anda. Menjadi nyata. Biarkan publik menilai dan menghakimi. 8.555 itu bagus. Kali ini, dengan bantuan seorang master. Apakah masih ada ketakutan bahwa keluarga Yao tidak dapat menyelesaikan kesulitan saat ini? Saya harus bergegas dan menemukan Presiden Yao. Pavilion Rui juga bisa mencapai ketinggian baru. Guru, terima kasih atas kerja keras Anda. Itu tidak sulit. Ini semua adalah peran saya sebagai Guanzi, anak kebiasaan. Menyaksikan ukiran batu giok terbentuk. Ini lebih bahagia dari apapun. Nona Ji, mengapa kamu begitu terburu-buru untuk memanggilku? Ada masalah dengan prosedur afiliasi toko. Bukan Tuan Yao. Aku sangat terburu-buru untuk memanggilmu. Saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda. Oh wow, apa ini? Tuan Yao, apa pendapat Anda tentang ukiran batu giok ini? Oh wow. Desain ini. Mengalahkan keluarga Wang sudah lebih dari cukup. Nona Ji benar-benar tidak mengharapkan ini. Anda bahkan tahu cara mendesain ukiran giok ini. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Bukan itu hanya memperkenalkan Anda. Yang ini, dia adalah master warisan budaya tak benda yang saya temukan. Tuan Qiu Zuo Qiu. Saya kebetulan membantunya. Dia memberi saya cetak biru. Wow, saya melihat cetak biru ini. Desainnya disebut, seperti asli. Jadi dia mencari bahan terbaik. Tuan Qiu mengukirnya untukku. Seperti yang dikatakan Presiden Yao dan karya-karyanya. Ini pasti lebih dari cukup.
Saya memikirkannya. Mengapa kita tidak menegosiasikan kemitraan? Gunakan ukiran giok ini. Berfungsi sebagai batu loncatan ke pasar kelas atas Yo. Bagaimana menurut Anda, Nona Ji? Ide Anda luar biasa. 2 panah halang. Saya segera mengatur publisitas tingkat tertinggi. Jadikan itu sorotan lelang bulan depan. Harga bagus. Perhatikan saja baik-baik. Saya mendengar tentang Pavilion Rui di bawah keluarga Yo. Itu dipromosikan untuk waktu yang lama. Dan akhirnya, toko tua yang kumuh. Apa yang mungkin dia tawarkan sebagai grand final? Saya pikir hanya itu yang tersisa. Aku menunggumu mempermalukan dirimu sendiri. Tamu terhormat. Selanjutnya adalah penampilan malam ini. Pavilion Rui menghadirkan sorotan khusus dari pertunjukan tersebut. Desain proses pewarisan warisan budaya tak benda, elang giok yang menjulang tinggi. Ya Tuhan, ini adalah pertama kalinya saya melihat desain seperti itu. Ini adalah karya seni, bukan? Tentu saja. Desain ini tidak kalah berarti dari keluarga Wang. Ini tidak mungkin. Dari kapan keluarga Yo berasal? Tuan seperti itu diundang. Tawaran awal adalah 5 juta. 10 juta. Total 2.000. 50 juta. Apakah ada yang masih mau membayar premi? 50 juta kali. 50 juta kali. 50 juta terjual dalam 3 putaran. Selamat kepada pria ini. Elang giok ini. Itu pasti akan membuat tuannya mengerti nilai keahlian sendiri. Dan perbatasan itu untuk mempromosikan warisan budaya tak benda sambil membangun momentum untuk Pavilion Rui saya. Dan saya dapat memegang saham di Yo Corporation. Memasuki pasar kelas atas. Ini seperti membunuh 3 burung dengan 1 batu. Menghela nafas. Tuan Yo. Hasil lelang kami. Bisakah Anda membantu saya mempromosikannya? Ini tentang sejauh mana promosi. Semakin besar, semakin baik. Seluruh kota harus dikendalikan. Oh, tidak. Setiap dealer batu giok di negara ini harus tahu ini. Ruisuan Grup Yo kami. Mereka melelang banyak yang benar-benar mengalahkan keluarga Wang. Mereka melelang banyak yang benar-benar mengalahkan keluarga Wang. Dan harganya 50 juta. Tidak masalah. Dia segera mengikuti instruksi Nona Ji. Saya segera pergi untuk menanganinya. Itu adalah Jai Chou. 50 juta diterima dari kartu bank. Haha, sepertinya. Haha, sepertinya. 50 juta dari pelelangan. Semua itu dikreditkan. Nona Ji akan menghasilkan banyak uang kali ini. Oh, itu bukan saya. Ah, ini bukan hanya saya kali ini. Bukankah itu win-win bagi saya dan keluarga Yo? Ini adalah batu loncatan untuk kolaborasi dengan master ini. Semoga Anda menyukainya. $50 juta. Karya saya terjual seharga 50 juta. Hei, pernahkah Anda mendengar tentang pelelangan itu? Orang yang merancang Lang Giok adalah orang yang berada di posisinya. Ahli tersembunyi dari warisan budaya tak benda. Tentu saja. Lelang seni mencapai harga tertinggi. Inilah arti nilai budaya yang sebenarnya. Gaya Nouveau Riche itu biasanya digunakan. Bagaimana itu bisa dibandingkan? Tanpa diduga, beberapa orang mengenali kerajinan ini. 5 batang dan 10.000. Pavilion Rui ini. Itu hanya toko kecil yang kumuh di sebelah. Ah, dia pasti sangat beruntung. Periksa untuk saya. Dari mana tepatnya yang satu ini berasal? Dan siapa perancangnya? Bos. Lang Giok ini dibuat berdasarkan cetak biru. Sumber gambar. Itu beberapa hari yang lalu di pintu masuk toko kami. Pengemis kecil yang kamu pergi. Pengemis bau macam apa? Bagaimana mungkin dia memiliki harta seperti itu? Dia bisa memiliki foto pertama. Ada yang kedua. Yang ketiga, hahaha. Di mana dia sekarang? Saya sudah menemukan semuanya. Dia tinggal di stasiun Scrap West City, di gubuk terdekat. HMPH, bagus. Bawa aku segera. Saya ingin bertemu dengan bocah ini sendiri. Oh tidak, guru. Ini adalah sorotan. Dia tidak bisa membiarkan Rui Xuan merebutnya selamanya. Ya ampun, oh sayang. Bagaimana bisa seorang master berada di tempat seperti ini? Pavilion Rui ini. Gadis kecil itu benar-benar belum dewasa. Dia tidak memperlakukanmu dengan baik sama sekali. Jangan takut. Saya adalah ketua grup Wang. Nama saya Wang Fugui. Saya di sini untuk mendiskusikan masalah besar dengan Anda. Gambar itu. Berapa banyak yang tersisa? Anda mengatakan Anda memiliki harta itu sebelumnya. Bukankah lebih baik datang ke keluarga Wang saya lebih cepat? Anda sendiri mengatakan saya tidak layak bergabung dengan keluarga Wang. Baik itu gambar desain. Dan itu adalah ukiran batu giok yang saya ukir sendiri. Semua bersama saya. Aku tidak akan memberikannya padamu. Jika Anda menolak roti panggang, Anda harus minum minuman penalti. Cari saya. Berhenti. Bos Wang benar-benar sombong. Datang ke sini untuk memaksa penjualan. Jiling Er. Mengapa Anda ada di mana-mana? Ah, apa? Toko Anda. Apakah Anda akan mengikatnya dan membawanya kembali? Tetapi sendirian aku tidak dapat menafkahi mereka. Saya di sini untuk membahas kerjasama.
Tidak seperti beberapa orang, membawa orang untuk mengancamnya. Haha, kolaborasi. Bekerja sama dengan keluarga Wang saya. Itulah cara yang sebenarnya. Anak. Anak. Toko kecil mereka yang lusuh. Tidak ada yang tahu kapan itu akan bangkrut. Klan Wang kami sangat kuat. Saluran tersebar di seluruh negeri. Ikuti saya. Dijamin akan memberi Anda ketenaran dan kekayaan. Teruskan keahlian Anda. Bagaimana? Gambar saya hanya untuk mereka yang mengetahui nilainya. Anda tidak. Seseorang yang tidak menghargai bantuan. Jiling R. Dan toko kumuh Anda. Aku belum selesai denganmu. Ayo pergi. Dengarkan arti master. Dan Anda masih bersedia untuk terus bekerja dengan saya. Jika nyaman, saya akan mengaturnya waktu dan tempat pertemuan berikutnya. Membahas kerja sama tindak lanjut. Baiklah. Bagaimana dengan ukiran giok Tuan Qiu? Ini adalah pekerjaan Anda. Jadi barang lelang harus menjadi milik Anda. Saya tidak menginginkan uangnya. Itu awalnya adalah hadiah terima kasih Anda karena telah membantu saya. Kami sudah menyelesaikan hal-hal sejak lama. Saya tahu. Anda tidak peduli dengan uang sama sekali. Yang dia pedulikan adalah pengerjaan ukiran batu giok warisan tak benda sejati. Mereka terlihat, bukan? Presiden Yo Zhuang. Silakan duduk. Pertemuan di lelang puncak. Halo, Guru. Saya adalah Presiden Lelang Dingseng. Pekerjaanmu juga berada di bawah komandoku. Lelang akan mendapat manfaat darinya. Tuan Qiu. Saya telah mendiskusikannya dengan Presiden Yo. Kami ingin. Saya menyandang nama Pavilion Rui. Mereka ingin bergabung dengan Rumah Lelang Dingseng. Mengadakan upacara, ditargetkan secara khusus. Lelang khusus ukiran batu giok warisan budaya tak benda. Kami hanya memproduksi produk premium. Warisan ini semua tentang warisan. Ya benar. Promosi tempat untuk pengunjung. Kami mendukung Anda sepenuhnya. Sehingga hal-hal itu bisa dilakukan. Mereka yang mengikuti tren keluarga Wang, lihatlah. Apa artinya menjadi cantik yang telah teruji oleh waktu? Mengadakan sesi khusus. Hanya dengan ini. Seorang pengemis yang tidak diketahui asalnya. Bapak dan Ibu. Orang di sampingku. Adalah pewaris sejati ukiran batu giok. Ini Tuan Liu Wen. Sertifikat diperlukan sebagai bukti. Saya akan pergi. Itu mengesankan. Salah satunya sedang, seorang penjahat buronan dengan hadiah besar 1 juta. Beraninya mereka datang ke sini untuk memalsukan warisan-warisan budaya tak benda, dan memiliki keberanian dan wawasan. Mendesis, ketika saatnya tiba, hadiah ditawarkan. Apa bedanya dengan menyerahkannya kepada saya? Tentu saja. Kalian. Mereka pasti telah ditipu oleh pengemis ini. Siapa yang tahu cetak birunya? Apakah itu dicuri atau diambil? Tuan Liu ini di sampingku. Dia memiliki garis keturunan warisan yang sah. Sertifikasi. Saya satu-satunya yang tersisa sebagai pewaris generasi ini. Tidak boleh ada orang kedua. Cetak biru itu memang digambar oleh saya. Semua bicara tanpa latihan. Karena dikatakan bahwa warisan budaya tak benda telah diwariskan. Berani memasang cincin di sini di Rumah Lelang Dingseng. 2 sesi warisan budaya tak benda akan diadakan pada hari yang sama. Biarkan pasar membiarkan juri ahli memutuskan siapa yang lebih baik. Wang Fugui, kamu jelas mengaduk segalanya. Baiklah. Bersaing di panggung yang sama, adil dan adil. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Baiklah. Siapa yang menang atau kalah? Jangan menangis ketika saatnya tiba. Jangan khawatir. Saya tahu para juri dari rumah lelang ini. Semuanya diatur, kemenangan terjamin. Itu adalah Bos Wang. Kalau begitu mari kita bertemu. Nona Ji, Wang Fugui itu. Kelas 3, hanya produk berkualitas rendah. Jika dia mengutak-atiknya. Jangan khawatir, Presiden Yo. Liu Wen itu. Dia tidak akan menjadi masalah bagaimana jika Anda tidak akan berpikir. Wang Fugui. Kali ini, dia menyerahkan pisau di tangan kami. Acara khusus akan diadakan. Dan semakin besar, semakin baik. Dibandingkan dengan sebelumnya, kami memegangnya dengan lebih megah. Beritahu semua orang. Tuan Qiu. Anda hanya perlu fokus untuk membuat pekerjaan Anda dengan baik. Itu cukup. Serahkan manfaatnya kepada saya. Kejatuhan keluarga Wang. Masalah kehidupan sehari-hari. Mencoba membuat palsu untuk membangun hype. Saya ingin hadiah. Dan mereka ingin menginjak keluarga Wang Anda. Beri aku Rui Pavilion beberapa hype. 2 sesi khusus ukiran batu giok warisan budaya tak benda per hari. Bersaing untuk kecemerlangan di panggung yang sama benar-benar merupakan acara besar. Semoga keahlian sejati bersinar terang. Caeng. Panggung sudah diatur. Tanduk semuanya dikumpulkan juga. Hari-hari baik telah berakhir. Bos, ini adalah acara khusus.
Tidak peduli apa yang dia katakan. Tidak peduli apa yang dia katakan. Itu semua pavilion Rui saya yang memulainya lebih dulu. Jadi bos adalah bos utama. Ini harus dianggap sebagai tantangan bagi meja. Jika Anda ingin menantang game, bukankah seharusnya Anda menjadi orang yang menunjukkannya terlebih dahulu? HMPH. Siapa yang pergi lebih dulu tidak masalah. Bagaimanapun, saya sudah memenangkan hati para juri. Kami pasti akan menang. Baiklah. Karena keluarga Yo meminta kami untuk memberi contoh, maka keluarga Wang kami akan menjadi pemimpin. Datang. Pameran. Oh sayang. Menghela nafas. Jiling R. Apa yang Anda maksud dengan itu? Oh, maaf. Maksud saya tidak ada yang lain. Terutama, saya hanya ingin. Ini pernah menjadi pedagang barang antik profesional. Anda mengatakan ini sekarang adalah titik balik. Dia telah menjadi pewaris. Itulah yang saya pikirkan. Apakah benda ini akan sama seperti sebelumnya? Itu masih palsu. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Tuan Liu adalah pewaris sejati warisan budaya tak benda. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pedagang artefak? Anda, ini fitnah. Saya akan memberitahu Anda. Apakah saya memfitnah? Lihat saja buktinya dan Anda akan tahu. Menghela nafas. Yang ini dari 3 tahun yang lalu. Pemberitahuan buronan dari Biro Peninggalan Budaya. Berbicara tentang orang di atas. Dicurigai memalsukan peninggalan budaya. Menjual artefak imitasi berkualitas tinggi. Jumlah penipuan mencapai jutaan. Saya melihat orang di foto ini. Sama seperti Tuan Liu. Ini bukan saya. Dia benar-benar penjahat yang dicari. Wang Fugui, kamu ingin menang. Bahkan orang seperti ini berani berpura-pura menjadi master. Anda menginginkan pemalsu. Dan bahkan berani menyamar sebagai pewaris warisan budaya tak benda. Ini adalah penghinaan terbesar terhadap keahlian. Apa yang terjadi dengan Liu Wen? Saya mencari pewaris warisan budaya tak benda dengan harga tinggi. Jadi saya pikir saya akan berpura-pura menjadi sedikit uang untuk mendapatkan uang. Saya tidak menyangka itu. Mahal, kamu membunuhku, tahukah kamu? Tolong kasihan dan lepaskan aku. Kami menerima laporan. Ini diduga mengeksploitasi penjahat yang dicari, terlibat dalam aktivitas penipuan. Silakan bekerja sama dengan penyelidikan kami. Wanita muda ini, hadiah untuk melaporkan penjahat yang dicari. Ini akan dikreditkan ke kartu Anda nanti. Saya juga tertipu. Lelucon itu berakhir. Kebenaran terungkap. Saya mengumumkan. Kali ini, kompetisi khusus. Tuan Qiu Zuo. Perwakilan Pavilion Rui. Saya hanya seorang pengrajin. Hanya hal nyata yang diinginkan. Itu bukan warisan ukiran Gio. Biarkan lebih banyak orang melihatnya. Jangan biarkan itu kehilangan warisannya. Terima kasih, Presiden Yo. Terima kasih, Nona Ji. Tanpa kepercayaan dan bantuan Anda, tidak akan ada hari ini. Nona Ji. Keadaan berubah. Kemuliaan keluarga Yo. Sepertinya benar-benar akan datang. Iya, era kejayaan Rui Xuan. Akan segera tiba. Jai Chou. Nona Ji. Hasil lelang khusus ini. Saya ingin mengeluarkan sebagian donasi untuk anak-anak miskin. Keterampilan ini benar-benar terampil. Saya juga ingin membantu orang lain bertahan hidup. Kebenaran mulia Tuan Qiu. Sempurna. Akan ada gala amal besok malam. Penyelenggara adalah teman lama saya. Ling Er. Besok malam. Anda pergi dengan Tuan Qiu. Itu juga merupakan kesempatan bagus untuk tampil di depan umum. Saya tidak akan pergi ke gala. Saya hanya seorang pengrajin. Saya hanya satu. Terima kasih, Nona Ji. Sekarang. Pavilion Rui berada di puncaknya. Keberuntungan finansial, gala amal. Waktu yang tepat untuk menghadiri pesta malam ini. Kemudian geser wajah Anda, bangun lebih banyak koneksi. Jai Chou, ini partai saya. Bisakah Anda membawa keluarga Anda? Ibuku belum ke sana. Gala semacam ini, saya ingin membawanya bersama. Oh wow, tentu saja nyaman. Siapa di kota yang tidak mengenal Anda sekarang? Nama besar Nona Ji. Bawa seseorang bersama Anda. Apa yang sulit tentang itu? Kamu adalah orangku yang berharga. Sejak aku bertemu denganmu. Keluarga Yo kami. Itu adalah perjalanan yang beruntung melalui kemalangan. Baiklah. Orang itu adalah tuan rumah perjamuan. Nyonya Li, kan? Jika saja dia bisa bergaul dengannya. Mulai sekarang, saluran penjualan ukiran Gio kami. Kemudian tidak ada lagi kekhawatiran. Kudengar dia tidak bisa hamil untuk waktu yang lama. Dia cukup bermasalah. Tidak tahu. Benang emas. Bisakah Anda memberi saya beberapa informasi? Tunggu sebentar. Ini Jai Chou. Sudah disebutkan selama bertahun bintang keberuntungan kecil. Nona Ji, kan? Hari ini, kamu harus melepaskanku. Berjemur dengan keberuntungan Anda. Setiap tahun, kami melakukan pekerjaan amal. Dia hanya ingin punya anak. Keberuntungan finansial. Seutas manik-manik emas di kuil Kingling. Garis emas benar-benar muncul. Sepertinya, masalahnya terletak pada manik-manik ini. Izinkan saya bertanya. Manik-manik ini. Manik-manik ini cukup unik. Suami saya membantu saya mendapatkannya.
Dikatakan untuk menenangkan pikiran dan membantu kehamilan. Saya selalu memakainya dekat dengan tubuh saya. Menenangkan pikiran dan membantu kesuburan. Nona Lee. Tunggu sebentar. Menenangkan pikiran dan membantu kesuburan. Ibu, saya mengatakan ini di TV sebelumnya. Mas, bisakah itu menyebabkan infertilitas? Iya. Terutama wanita. Memakai mask untuk waktu yang lama membuatnya sulit untuk hamil. Ling Er, Anda bertanya tentang ini. Nona Ji dan Nyonya Lin. Ini suamiku. Chao Swimming. Inilah yang sering saya katakan kepada Anda, dermawan Jai Chou, Nona Ji dan ibunya. Senang mendengar perhatian Anda. Nona Ji. Anda baru saja, apakah Anda mencoba mengatakan sesuatu kepada saya? Iya. Secara kebetulan, Tuan Zhao juga ada di sana. Ini juga membuatnya lebih mudah untuk memperjelas hal-hal. Nyonya Li, menyebabkan Anda tetap tidak subur selama bertahun-tahun. Penyebab utama. Gelang inilah yang menyebabkannya. Itu tidak mungkin. Nona Ji. Di mana Anda mulai mengatakan itu? Hubungan saya dengan Yuening sangat baik. Dia sangat menginginkan anak. Jika tidak, saya juga tidak akan melakukannya. Saya melakukan perjalanan khusus ke bait suci ini. Dia meminta ini untuknya. Manik-manik yang menenangkan pikiran dan membantu kehamilan. Anda mengatakan itu. Apakah ini berada di antara keduanya? Apakah ada kesalahpahaman? Tuan Zhao, tidak perlu khawatir. Saya tidak bermaksud mengatakan. Anda pergi dengan sengaja, menyakiti istri Anda atau apapun. Saya hanya ingin mengatakan. Untayan manik-manik ini terbuat dari emas. Emas dipakai dalam jangka panjang. Ini dapat menyebabkan infertilitas wanita. Iya. Mas. Paparan yang berkepanjangan memang dapat membahayakan tubuh. Sebenarnya, saya sebelumnya melakukannya secara pribadi. Saya juga menduga itu adalah manik-manik ini. Tapi ini suamiku. Dia berasal dari kuil Qingling. Saat itu, kuil sertifikat pengujian juga dikeluarkan. Artinya ini bukan mas. Lihat, ini. Ada bukti dari waktu itu. Itu saja. Keberuntungan finansial. Kuil Qingling. Masalahnya sebenarnya datang dari bait suci ini. Kuil Qingling. Tuan Zhao, Anda dan kuil Qingling ini. Apakah itu akrab? Kami adalah badan amal. Kerja sama jangka panjang dengan kuil Qingling. Biasanya, kami mengumpulkan donasi. Sumber dalam komunitas kuil. Sekali lagi, saya melewati kuil. Mencari dan membantu mereka yang benar-benar membutuhkannya di dalam kuil. Beberapa juga dijual. Ini juga tersedia untuk dijual. Produk berkah buatan sendiri. Hasilnya juga digunakan untuk amal. Semua ini telah ditampilkan di surat kabar lokal. Reputasinya cukup bagus. Kali ini, situasinya menjadi jelas. Masalah. Mungkin benar-benar karena ini. Kuil Qingling. Tuan Zhao. Saya tidak hanya berbicara omong kosong. Berhentilah memfitnahnya. Tapi saya pikir ini adalah masalah. Pasti benar-benar karena ini. Maaf untuk mengajukan pertanyaan. Dana yang terkumpul dari gala ini. Ketika kalian berdua pergi ke kuil Qingling, bisakah Anda membawa saya bersama? Anda sekarang menjadi selebriti di kota. Ini juga membantu warisan-warisan budaya tak benda. Anda harus menjadi orang baik. Kami percaya pada Anda, Nona Ji. Jika Anda memiliki waktu luang besok, ayo pergi bersama. Terima kasih. Seperti biasa, kita semua menyumbangkan donasi. Dibawa ke ruang resepsi di bait suci. Tatap muka dengan Jingxin sebagai pembawa acara. Bait suci kemudian mengatur pembagian. Tuan Zhao. Di sebelah timur bait suci ini. Untuk apa ini? Oh, baik, yang itu untuk menerima peziarah dan bersama kami mitra. Ruang resepsi. Dermawan terhormat, silakan ikuti saya. Kabinet itu, untuk apa ini? Keberuntungan finansial, data akuntansi grup Qingling. Itu adalah kuil. Mendukung arsip anak-anak miskin. Tuan Jingxin akan segera tiba di sini. Harap tunggu sebentar. Nona Ji. Sudahkah Anda menemukan sesuatu? Amitabha. Tuan Zhao, Nyonya Li, dan sekali lagi datang untuk melakukan perbuatan baik yang besar. Pahala yang tak terukur. Posisi dermawan adalah ini. Ini teman saya. Ji Ling Er masih muda. Dia sama-sama peduli dengan amal. Ji adalah dermawan. Senang bertemu dengan Anda. Senang bertemu dengan Anda. Tuan mengunjungi pengadilan. Tuan, silakan duduk. Silakan duduk. Nyonya Li terlihat lebih baik. Sepertinya ini. Mutiara yang menenangkan. Memang, itu bermanfaat. Tuan Zhao. Donasi ini sama dengan donasi. Itu pasti cukup murah hati. Kebetulan ada sekumpulan tanaman musim dingin di kuil. Perlengkapan perlu dibeli. Dengan dukungan Anda berdua. Anak-anak ini. Saya kira itu mungkin. Semoga musim dingin yang menyenangkan. Menguasai. Ini tentang uang amal. Tidak terburu-buru. Mari kita langsung ke intinya. Anda memberi Nyonya Li tusuk sate ini. Dan terkenal karena reputasinya. Gelang manik-manik untuk menenangkan pikiran dan membantu kehamilan. Terbuat dari bahan apa? Apa sebenarnya fungsinya? Amitabha. Ji adalah dermawan. Untaian manik-manik ini. Itu terbuat dari dupa cendana berkualitas tinggi. Selain itu, saya telah memutuskan di hadapan Buddha. Memang, itu memiliki efek menenangkan pikiran dan menenangkan pikiran. Kata-kata tentang bantuan kesuburan. Itu adalah orang-orang percaya. Ketulusan membawa rasa syukur sejati. Terbuat dari cendana. Menguasai. Apakah Anda memiliki hidung yang buruk?
Datang dan cium sendiri. Datang dan cium sendiri. Aroma kasturi. Kaya dan menyengat. Cendana kaya dan harum. Cium sendiri. Bisakah keduanya terasa sama? Selama bertahun-tahun, saya juga merasa ada yang tidak beres. Manik-manik ini. Ini benar-benar manik-manik cendana. Tuan Jingxin. Apa yang terjadi? Tolong beritahu kami dengan jujur. Jika Anda tidak menjelaskan dengan jelas, asal-usul manik-manik ini. Belum lagi donasi tahun ini. Mungkin tahun depan atau tahun berikutnya. Bahkan di masa depan, Anda tidak akan menerima donasi apapun. Ini. Manik-manik ini benar-benar memiliki sertifikat. Ji adalah dermawan. Sertifikat tidak bisa dipalsukan lagi, bukan? Apakah sertifikat master itu nyata atau tidak? Anda harus tahu ini di dalam hati Anda. Sekarang adalah pengakuan. Atau haruskah kita menunggu polisi saja, setelah polisi dipanggil? Polisi dan lembaga pengujian. Dia selalu menjelaskan hal-hal kepada kita. Manik-manik ini terbuat dari apa sebenarnya? Saya berkata. Ini benar-benar manik-manik mas. Ada batch barang sebelumnya yang tercampur. Saya tidak pernah berani berbicara. Takut itu akan mempengaruhi reputasi kuil. Ini. Mencampur adukannya. Masalah yang sangat penting. Anda mengatakan Anda salah, bertahun-tahun. Kami sangat ingin memiliki anak. Anda hanya menggunakan ini untuk membodohi kami. Mereka bahkan memalsukan sertifikat untuk memalsukannya. Saya melihatnya untuk kuil Kingling Anda. Demi amal. Itu sebabnya kami sangat mempercayai Anda. Anda benar-benar mengecewakan kami. Tuan Zhao. Nyonya Li. Saya juga khawatir merusak reputasi kuil. Kita tidak bisa terus beramal. Ini mempengaruhi anak-anak miskin. Itu sebabnya dia sangat bingung. Saya tahu saya salah. Tolong lihatlah saya selama bertahun-tahun. Juga tanpa lelah untuk amal. Anak-anak miskin itu masih menunggu demi kumpulan persediaan musim dingin ini. Ampuni aku ini sekali. Anda mengatakan melakukan amal. File anak tidak akan ada di sana. Hal-hal itu. Nona Ji. Maksudmu, file-file tersebut juga memiliki masalah. Ini bukan hanya masalah. Ini, dia adalah guru hati murni kita. Bukti penggelapan. Tidak ada anak untuk disponsori. Bagaimana Anda tahu? Jika tidak anak-anak yang membutuhkan dukungan. Jadi, apa yang telah dilakukan selama bertahun-tahun? Kemana dana yang disumbangkan pergi? Anda tidak dapat bergabung dengan perusahaan Anda sendiri. Itu mungkin diberikan kepadanya sejak lama. Membaginya secara menyeluruh. Uang ini. Bahkan tidak mendapat untung. Tidak tahu berapa banyak uang yang ada. Berapa tahun dia akan dihukum? Saya salah. Saya benar-benar salah. Silahkan. Saya tidak ingin masuk penjara. Saya akan mengembalikan uang Anda. Saya akan mengembalikan semua uang kepada Anda. Sekarang Anda tahu apa yang harus ditakuti. Ketika kamu berbohong padaku saat itu, mengapa saya tidak memikirkan seperti apa saya hari ini? Halo, 110? Saya ingin memanggil polisi di kuil Kingling. Beberapa orang dicurigai melakukan penipuan. Jumlahnya sangat besar. Anda dicurigai melakukan penggalangan dana ilegal dan beberapa biaya lainnya. Kembali ke stasiun bersama kami untuk penyelidikan. Dosa buatan sendiri. Dia seharusnya menahannya. Sungguh, Anda dapat mengetahui wajah seseorang tetapi tidak hati mereka. Selama bertahun-tahun kebaikan ini. Itu semua penipuan. Kita adalah orang-orang yang terlalu mudah mempercayai orang lain. Nyonya Li. Manik-manik ini. Manik-manik ini mungkin tidak sesederhana membuat kesalahan. Pikirkan tentang itu. Jika Anda semua telah melakukannya selama bertahun-tahun, memiliki anak sendiri. Bagaimana dengan mereka, dan apa alasannya? Mampu mendapatkannya di tangan Anda. Begitu banyak sumbangan. Mereka harus dimulai dari awal. Aku tidak pernah berniat membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kebaikan hanya dihargai dengan kebaikan. Jika Anda menginginkan anak, mengapa tidak mempertimbangkannya? Mengadopsi satu. Dengan cara ini, seseorang melakukan perbuatan baik. Anda dapat melihat mereka, saya dapat mendukungnya. Itu milik anaknya sendiri. Sebenarnya, itu cukup bagus. Yuning, kami telah gigih selama bertahun-tahun. Mungkin. Saatnya mengubah pendekatan. Terima kasih, Nona Ji. Terima kasih telah mengingatkan kami. Dan terima kasih telah mengekspos penipuan ini. Jika tidak, kami. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka telah ditipu. Semua orang. Karena kejadian ini, jumlah yang terlibat sangat besar. Plotnya sangat mengerikan. Silakan bekerja sama dengan kami dalam membuat pernyataan Anda. Semua orang. Karena kejadian ini, jumlah yang terlibat sangat besar. Plotnya sangat mengerikan. Silakan bekerja sama dengan kami dalam membuat pernyataan Anda. Ya. Oh, lihat ini. Nona Ji, kali ini, terima kasih padanya. Mari ikuti petunjuknya. Ditemukan bahwa kuil Kingling tidak hanya dicurigai melakukan penipuan, sumbangan murah hati itu. Mereka bahkan menggunakannya untuk meminjamkan uang dengan bunga tinggi.
Investasi ilegal. Ini tempat persembunyian yang cukup kecil. Biro kami sedang mempersiapkannya. Diberikan kepada Anda. Dan pengakuan atas tindakan keberanian dan kebenaran. Terima kasih. Berhati-hatilah. Nona Ji. Kali ini, semuanya berkat Anda. Bagaimana dengan itu, kejahatan egois itu? Masih belum diketahui berapa lama hukum akan berada di luar hukum kali ini. Saya benar-benar harus berterima kasih. Oh, benar, lain kali. Pavilion Yurui, koleksi barang antik apapun. Kirim saja ke lelang amal saya. Kami menerima sebanyak mungkin. Itu luar biasa. Atas nama Rui Xuan, saya berterima kasih. Seperti ini, wilayah Pavilion Rui saya. Tidak heran dia putriku. Benar-benar mengesankan. Ibu tidak pernah memimpikan ini. Kami memiliki apa yang kami miliki hari ini. Ibu. Ini baru permulaan. Kami sekarang memiliki saham Dio Corporation. Selain itu, Rui Xuan juga akan memperluas wilayahnya. Tunggu sampai kami menemukannya. Zona pengembangan batu mentah yang stabil. Maka hari-hari baik kita akan menjadi lebih stabil. Benarkah? Kemudian saya bisa mendapatkannya. Pilih situs harta karun Feng Shui dengan cepat. Mulai sekarang, bisnis kami. Tapi semua itu tergantung pada zona pengembangan batu mentah. Bu, aku juga berpikir begitu. Saya pikir. Mungkin ini garis emas dari zona pengembangan batu mentah. Saya bertanya-tanya kali ini. Dan manfaat apa yang dapat dibawanya bagi dunia? Ling Er. Kemana Anda menuju? Mengapa Anda hanyut semakin jauh? Saya pikir. Pemilihan lokasi untuk zona pengembangan batu mentah. Memilih ini sudah menjadi pilihan yang baik. Di sini, ya. Ling Er. Bukannya saya tidak mendukung pekerjaan amal Anda. Sekarang kita memiliki syaratnya juga. Pilih lokasi dengan transportasi yang nyaman. Bukankah lebih baik memiliki tempat yang layak? Ini adalah tempat terpencil dan miskin. Bagaimana ini benar-benar bisa berkembang? Jangan biarkan niat baik gagal menyelesaikan sesuatu. Bu, kamu harus mempercayaiku. Beberapa tempat terlihat tidak mencolok. Mari kita lihat lagi. Pasti ada tempat yang bagus di sini juga. Zona pengembangan batu kasar alam Cayun. Mari kita hubungi kepala desa dulu. Setelah menemukan kepala desa, apapun baik-baik saja. Saya tidak melakukan kesepakatan satu kali. Pembangunan dimaksudkan untuk membuat desa makmur. Dengan pendanaan, teknologi, dan manajemen kami. Kalian semua keluar dari negeri. Memanfaatkan sumber daya lokal. Anda mengatakan Anda ingin berinvestasi dalam mengembangkan desa kami. Gadis, bukannya aku tidak mempercayaimu. Kami di sini di lembah pegunungan yang miskin. Sudah berapa tahun? Selain batu, semuanya adalah tanah. Harta apa yang ada? Yang lain datang untuk menyelidiki sebelumnya. Tapi pada akhirnya, tidak ada yang terjadi. Kepala desa, Anda tidak bisa begitu saja menyetujuinya. Siapa yang tahu untuk apa mereka berada di sini? Dia mengatakan dia di sini untuk berinvestasi. Mungkin mereka di sini hanya untuk menipu orang dan merebut tanah. Itu hanya corong yang menyanjung. Investasi apa? Bagaimana jika mereka akhirnya mengusir kita? Ling Er, ini. Saya harap semua orang bisa mempercayai saya. Kepala desa, saya benar-benar di sini untuk berinvestasi. Saya juga ingin membantu semua orang menemukan jalan keluar. Sungguh. Jika benar-benar ada sumber daya di sini, kembangkan. Mulai sekarang, semua orang dapat menemukan pekerjaan tepat di gerbang desa. Anda bisa menghasilkan uang langsung di desa. Apakah anak itu bersekolah di masa depan? Orang tua masih menemui perawatan medis. Semua ini akan membuat segalanya lebih nyaman bagi kita. Kata-katanya bahkan lebih baik daripada nyanyiannya. Mengapa kami harus mempercayai Anda, gadis? Jika Anda berbicara dengan jujur, maka jangan mencoba untuk menjadi terlalu formal seperti ini. Jika Anda bisa melakukannya dalam waktu sebulan, mari kita lihat desa. Pengembalian nyata. Bahkan sedikit harapan sudah cukup. Saya akan mewakili desa kami. Setuju untuk bekerja sama dengan Anda. Jika tidak peduli seberapa miskin desa kita. Dia juga tidak bisa dibodohi. Kepala desa tidak membutuhkan waktu sebulan. Yo, saya dapat menunjukkan perubahan kepada semua orang. Minggu yang baik adalah seminggu. Apa yang dibutuhkan dalam minggu ini? Beritahu saya. Ling Er, ibu percaya dirimu. Namun, taruhan yang Anda janjikan, kali ini hanya seminggu. Bukankah ini terlalu sedikit? Ibu, jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Mata emasku untuk kekayaan, tapi dia tidak pernah membuat kesalahan. Bagian ini kebetulan terkait dengan batu mentah. Tuan Yao juga seorang profesional yang cocok dengan bidangnya. Saya akan meminta bantuan Presiden Yao. Melakukan panggilan. Halo, Tuan Yao. Ya, sekarang saya kembali ke desa Jingshan. Begitulah adanya. Lihat desa Jingshan. Aku tahu di mana Ling Er berada. Ini terkenal jarak jauh. Departemen Geologi telah menjelajahinya di tahun-tahun sebelumnya. Saya tidak memiliki banyak harapan. Bagaimana Anda memilih tempat itu? Dan bahkan menyetujui taruhan semacam ini. Setengah bulan. Terlalu sulit bagi desa miskin untuk mendapatkan keuntungan. Bagaimana Anda memilih tempat itu? Dan bahkan menyetujui taruhan semacam ini. Setengah bulan. Terlalu sulit bagi desa miskin untuk mendapatkan keuntungan. Tuan Yao.
Saya pikir itu tergantung pada situasinya. Itu tidak bisa hanya melihat ke permukaan. Desa Jingshan memang miskin sekarang. Tapi saya pikir itu memiliki potensi besar. Saya pikir itu ada di dalam sini. Ada kemungkinan nyata ada sumber mineral alami. Anda paling tahu biji. Anda memulai bisnis biji. Jika kerja sama berhasil. Dan itu bukan hanya untuk Anda, tetapi juga untuk Pavilion Rui. Semua ini membawa manfaat. Kami memiliki kedua sisi, bukan? Saya selalu mengagumi wawasan Anda. Karena Anda mengatakan demikian, maka saya percaya Anda. Besok saya akan membawa 2 jalur geologi dan penilaian Geokmaster. Pergi ke desa Jingshan dan bergabunglah dengan Anda. Baiklah, terima kasih, Presiden Yao. Aku pasti akan menunggumu besok. Itu berhasil. Ayo pergi. Nona Ji. Bukannya saya ingin menuangkan air dingin ke atasnya. Saya telah berada di bidang pekerjaan ini selama beberapa dekade. Pernahkah Anda melihat gunung dengan urat mineral yang baik? Lihat tanah ini. Medan pegunungan ini. Sepertinya dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik sama sekali. Li Tua. Anda seorang master sekarang, lihat itu. Nona Ji, Presiden Yao. Maafkan keterus-teranganku. Beberapa batu ini adalah batu kapur yang paling umum di tempat kami. Bahkan memperlakukannya sebagai memo memakan ruang. Hei, lihat. Lihat. Saya bilang mereka hanya main-main. Masih harta karun, itu hanya tumpukan batu pecah. Tuan Yao, Tuan Li. Sekarang lihat bagian ini. Eksterior kasar ini tidak memiliki daya tarik. Bukankah ini hanya batu biasa? Bahkan batu yang pecah pun bisa diperlakukan sebagai harta karun. Masih berharap untuk mengandalkan tumpukan batu pecah ini. Selesaikan taruhan. Kakak, bisakah kamu meminjam sabitmu sebentar? Jadi, bagaimana Anda melihatnya? Ini dia, tanaman es hijau cerah matahari, ketinggian air cukup, dan ekspresinya juga tegak. Bagaimana ini bisa terjadi di tempat seperti ini? Bagaimana bisa muncul di dalam batu seperti itu? Bagaimana itu bisa muncul dalam batu mentah seperti itu? Ini benar-benar yang green dari tanaman es. Kualitas tinggi. Oh wow. Penglihatan tajam Nona Ji, ini benar-benar menakjubkan. Batu pecah ini berwarna hijau di dalamnya. Bukankah itu berharga? Ini bukan batu hijau biasa. Ini adalah batu giok, kualitas tinggi. Hanya bagian kecil ini. Jika Anda menggali semuanya dan membuat perhiasan, cukup bagi seluruh keluarga Anda untuk makan dan minum selama bertahun-tahun. Iya, benarkah? Nona Ji, apa yang Anda katakan benar. Di sini di desa pegunungan kami. Untuk memiliki harta seperti itu, jangan khawatir, kakak perempuan. Saya jelas tidak berbohong kepada siapapun. Di pegunungan kita, itu benar-benar mungkin bersembunyi. Ada urat biji giok ini. Jadi, mari kita kembangkan. Mereka yang mendapat manfaat itu akan menjadi seluruh desa kami. Oh sayang. Ini mengeksploitasi sumber daya. Dan benar-benar membantu penduduk setempat. Saya untuk perusahaan giok saya. Sumber daya baru telah ditemukan. Dengan batu ini sebagai batu loncatan. Kepala desa mungkin tidak akan menolak. Ayo pergi. Ayo hubungi kepala desa sekarang juga. Mari kita lihat apakah itu berhasil. Lakukan penambangan langkah. Kepala desa. Kami baru saja. Saya telah memberitahu Anda tentang rencana investasi. Ini juga membuktikan ini. Kami memilikinya di desa kami. Sumber daya Vena yang dapat dieksploitasi. Taruhan benar-benar dapat dicapai. Apa kekhawatiran lain yang Anda miliki? Katakan saja. Oh sayang. Nona Ji, Bos Yao. Bukannya saya tidak menepati janji saya. Baru saja, seseorang menghubungi saya lagi. Berbicara tentang investasi. Kepala desa, Bos Wang, saya telah membawakannya untuk Anda. Dia menunjukkan ketulusan yang besar. Dan uang sungguhan. Oh wow. Oh wow. Keduanya benar-benar sesuatu. Di mana dalam hidup tidak ada pertemuan? Jiling Er, Yao Zong. Anda semua juga menyukai tanah bobrok ini. Kepala desa. Jangan biarkan keduanya terbawa suasana. Pertempuran kecil telah membutakannya. Anda tahu itu. Klan Wang saya. Ini adalah perusahaan batu giok terbesar di kota kami. Wang Fugui. Terakhir kali Anda memalsukannya. Sudah berapa lama? Dan Anda masih berani keluar dan pamer. Tuan Yao. Jangan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Terakhir kali. Itu karena dia secara tidak sengaja ditipu oleh orang picik. Hari ini, saya secara resmi dan legal. Diskusikan bisnis. HMPH. Kepala desa. Kondisi apa yang mereka tawarkan kepada Anda? Klan Wang kami berlipat ganda nilainya. Dan Anda dapat segera menandatangani kontrak.
Segera berikan uang dengan menunggang kuda. Bos Wang benar-benar tahu bagaimana mengikuti berita. Sepertinya mereka membesarkannya. Sungguh anjing kecil yang tahu bagaimana memberitahu segalanya. HMPH. Bagaimana? Hanya kamu, Jiling Er, yang diizinkan untuk menemukan harta karun. Aku tidak akan mengizinkanmu, Wang. Dia memiliki pikiran bisnis. HMPH. Bagaimana? Tempat yang Anda temukan dengan susah payah. Ini akan segera menjadi milikku. Perasaan direnggut. Merasa tidak enak badan, bukan? Wang Fugui. Kamu imut kecil. Betapa tercela. Ini jelas sesuatu yang kami sepakati terlebih dahulu. Oh, persaingan bisnis. Setiap orang mengandalkan keterampilan mereka sendiri. Siapa yang memberitahu Anda semua? Dia belum menandatangani kontrak dengan kepala desa. Kepala desa. Anda sebaiknya berpikir dengan hati-hati. Kepala desa Wang benar. Persaingan bisnis, bagaimanapun juga, masing-masing mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Bos Wang menawarkan tawaran tinggi. Itu benar-benar keterampilan Bos Wang. HMPH. Setidaknya Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Tapi baiklah, kepala desa. Kami baru saja melakukannya. Kredit untuk menemukan sumber daya urat biji. Dan untuk menunjukkan kepada penduduk desa ketulusan harapan. Juga tidak bisa disia-siakan. Bagaimana dengan ini? Mari kita ambil saja sumber daya Vena yang ditemukan. Dan dibagi menjadi dua. Bos Wang dan saya. Masing-masing memegang setengah hak penambangan. Mari kita andalkan itu. Masing-masing memiliki visi dan keterampilannya sendiri. Nilai yang bisa ditambang lebih tinggi. Nilai yang bisa ditambang lebih tinggi. 555 siapa yang benar-benar berhak untuk mengekstraknya? Jika itu bisa dicapai, Anda tidak hanya bisa menghasilkan uang. Ini juga dapat menghapus stigma penipuan sebelumnya. Dan mengembalikan prestise dan prestise keluarga Wang. Baiklah. Raja kita telah kaya dan mulia dalam membuat batu giok selama 20 tahun. Mungkinkah itu masih menjadi kemenangan? Kamu hanya seorang gadis pirang, gadis berambut kuning. Waktu yang tepat, memanfaatkan kesempatan ini. Biarkan semua orang melihat. Dalam industri ini, siapa pemimpin yang sebenarnya? Baiklah. Mari kita tunggu dan lihat. Saya memiliki mata emas untuk keberuntungan kekayaan. Wang Fugui, apa yang harus kamu bandingkan denganku? Hai. Jiling Er, bagaimana penambangan ini? Jelas, mereka hanya memungut sampah. Memetik hanya sisa-sisa. Melon bengkok dan kurma split. Oh sayang, lihat ke sana. Itu adalah bahan yang benar-benar bagus. Siapa tahu, setelah ada batu yang dibuka, mereka semua dapat dibandingkan dengan seluruh grup Anda. Oh sayang, Bos Wang hanya akan memilih milikmu. Bagaimanapun, aturannya sudah ditetapkan. Masing-masing menampung setengah, masing-masing mengambil pendekatan mereka sendiri. Dan akhirnya, semua keuntungan, semua milik organisasi kesejahteraan publik. HMPH, adapun berapa biayanya? Masing-masing mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Bebek mati dengan keras, kepala bersikeras. Sesaat. Mari kita lihat bagaimana Anda menangis. Bebek mati dengan keras, kepala bersikeras. Sesaat. Mari kita lihat bagaimana Anda menangis. Tuan Yao. Bos Wang sangat percaya diri. Kita sebaiknya melakukannya. Satukan permainan. Membuatnya lebih terbuka dan transparan. Untuk menyelamatkan beberapa orang. Kemudian dia mengutak-atiknya. Apa maksudmu? Bos Wang. Saya melihat Anda memiliki keuntungan yang jelas. Membosankan untuk membandingkan diri kita sendiri. Mungkin juga seperti ini. Setelah periode penambangan berakhir. Diselenggarakan oleh agen penilaian resmi. Adakan turnamen judi giok publik. Ini Anda. Kesempatan besar untuk membentuk kembali pernyataan keluarga Wang. Anda tidak berani melakukannya, bukan? HMPH, apa yang akan saya takutkan? Terakhir kali ada kompetisi publik. Akulah yang tertahan. Hari ini, saya akan memberitahu Anda. Apa itu kekuatan sejati? Semuanya, tenang saja. Dipercayakan oleh desa Jingshan. Setiap sisi memilih 5 batu mentah. Pemotongan batu di tempat. Pilih yang paling berharga untuk menang. Sekarang mari kita mulai memilih batu. Jiling Er. Pilih mana? Coba saya lihat. Di antara tumpukan harta karun Anda. Apa yang mungkin bisa dihasilkan? Nona Ji memilih beberapa bagian ini. Jauh lebih kecil dari Bos Wang. Apakah boleh terlihat jelek? Berapa umur gadis kecil itu? Bagaimana bisa dibandingkan dengan stik adonan goreng kuno ini? Tepat. Saya tidak berpikir itu akan berhasil. Saya memilih yang ini. Menguasai. Potong. Ungu adalah ungu. Es tinggi seperti violet.
Tinggalkan bagian ini sedikit sekilas. Mungkin dijual lebih dari 1 juta yuan. Ini benar-benar ungu es tinggi. Perkiraan awal, 1,2 juta. Hahaha. Batu mentah yang dipilih oleh keluarga Wang. Nilai totalnya adalah 2,3 juta. Hahaha. Giliran Anda. Jiling Er. Saya ingin melihat apa yang bisa Anda menangkan. Terima kasih atas kerja keras Anda, Guru. Saya hanya perlu memotong ini. Subur dan hijau. Hijau kekaisaran kaca. Jiling Er. Batu mentah nomor 1 terpilih. Ini adalah hijau kekaisaran kaca. Perkiraan awal adalah 500 meter kubik. Oh sayang. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini adalah sepotong bahan sampah. Bagaimana mungkin? Bagaimana bahan halus seperti itu bisa diproduksi? HMPH. Bagaimana mungkin tidak mungkin? Nona Ji. Bukankah ada cukup mukjizat yang bisa ditemukan? 5 juta. Bos Wang. Batu ini. Itu harus bisa memutuskan. Hasil pertandingan ini ditentukan. Saya mengumumkan. Jiling Er memenangkan kompetisi ini. Hak pertambangan untuk desa Jingshan. Diterima oleh Nona Ji. Baiklah. Hei, Tuan Yao. Ling Er, kabar baik. Grup kami. Laba bersih kembali berlipat ganda. Saat ini, batu giok disebutkan di kota. Salah satunya adalah keluarga Yao kami. Perjalanan kewirausahaan kami itu juga meningkatkan situasi. Bagaimana dengan pekerjaan penduduk desa? Mereka menyebutkan Anda. Mereka semua penuh dengan pujian. Saya membawa teh yang enak. Mari kita rayakan bersama. Tuan Yao, menghela nafas. Mari kita amankan ini di zona pengembangan batu mentah. Kamu lebih bahagia dariku. Lihatlah roh Anda. Oh sayang. Ah, Ling Er. Anda sedang menonton informasi tentang lelang amal luar negeri. Kami tidak bersama Li Yuening atau Li Yuening. Kolaborasi itu cukup menyenangkan. Lelang amal internasional Fortune. Tuan Yao, visi kami. Itu tidak dapat dibatasi untuk penggunaan rumah tangga. Saya baru saja melihat lelang internasional ini. Saya pikir itu cukup bagus. Saya ingin mencobanya. Ling Er, lelang internasional. Itu bukan ambang batas yang rendah. Pekerjaan seperti apa yang Anda rencanakan untuk dibawa? Tentu saja, itu mungkin mewakili barang-barang kita. Misalnya, karya ukiran giok warisan budaya Tak Benda Master Kyuzuo. Kali ini bukan hanya tentang mewakili diri saya sendiri. Juga tidak mewakili klan Yao. Sebaliknya, itu mewakili wasiat kami. Warisan budaya Tak Benda kami. Jiling Er. Itu adalah Jiling Er lagi. Keluarga Wang kami telah menurun sampai sekarang. Semua berkat dia. Dan sekarang dia benar-benar. Dan Anda bahkan berani pergi ke luar negeri untuk pamer. Saya ingin berpartisipasi dalam lelang di luar negeri. Bermimpi. Bos. Informasinya cukup besar. HMPH. Besar, bagus. Dia tidak. Selalu bermimpi membuat nama untuk dirinya sendiri. HMPH. Kali ini, saya bersikeras membiarkannya. Kehilangan muka di luar negeri benar-benar memalukan. Kembali ke sini dengan malu. Pergi. Hubungi kami di kamar dagang luar negeri. Semua hubungan yang dapat digunakan. Kali ini, saya ingin memberinya yang besar. Tidak heran ini adalah lelang internasional. Cukup mengesankan. Kami berharap kami membawa ukiran batu giok. Anda dapat bertemu seseorang yang memahaminya. Tentu saja itu akan. Ya ampun, Tuan Qiu, Anda tidak perlu khawatir. Pekerjaan Anda sangat bagus. Itu pasti akan membuat semua orang takjub. Menghela nafas. Anda bertanya apa saya harus berikannya pada Anda ketika saatnya tiba. Beli beberapa kacamata. Tingkatkan rasa misteri Anda. Tidak perlu, bukan? Hei, ada apa? Ukiran giok apa yang telah dicuri? Ukiran giok apa yang telah dicuri? Ukiran giok apa yang telah dicuri? Tidak. Bagaimana itu bisa terjadi? Hilang. Bagaimana mungkin mereka bisa kehilangannya? Lelang ini. Apakah kita akan gagal? Jangan khawatir tentang itu sekarang. Tuan Qiu, jangan khawatir. Kami pasti akan pergi. Kali ini, saya ingin melihatnya. Siapa yang menyebabkan masalah? Benar saja, itu ada di sini.
Ini. Untungnya, saya menemukannya. Sepertinya ada seseorang di sana. Dia sengaja bersembunyi di sini. Cepat dan tangkap dia. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, menyelinap masuk secara diam-diam. Beberapa barang baru-baru ini hilang di gudang. Barang koleksi yang berharga. Bahkan termasuk direktur konglomerat besar. Barang antik yang disimpan. Itu seribuannya sendiri. Dia adalah pencuri. Kasus yang bagus. Membingkai dan membingkai saya untuk mengundang Anda ke dalam perangkap. Ini untuk saya. Menyinggung lelang merusak reputasinya. Catatan penagihan suap keberuntungan finansial. Jadi ternyata Anda merencanakan sesuatu. Apa yang Anda lakukan? Nona Ji, bisakah Anda menjelaskan mengapa memasuki gudang di tengah malam? Saya menjelaskan. Saya belum meminta Anda untuk menjelaskan. Saya datang untuk menghadiri item lelang gala amal. Mengapa muncul di sini? Saya belum meminta pertanggungjawaban Anda. Bertanggung jawab atas kehilangan item lelang saya. Anda di sini untuk menanyai saya. Dan juga, saya di sini atas undangan perusahaan Anda yang terhormat. Motif apa yang saya miliki untuk mencuri? Sebaliknya, itu Anda, Bos Wang. Dia telah bersaing dengan saya beberapa kali dan gagal, memendam kebencian di hati saya. Dan sekarang, kebetulan muncul di sini. Tangkap pencuri, tangkap pencuri. Bukankah ini terlalu kebetulan? Ini adalah kasus barang lelang yang dicuri. Pasti ada seseorang. Dia menyuap staf lelang. Anda memeriksa alur staf Anda. Bos Wang. Anda mengklaim di tengah malam, melihat pencuri licik. Itu membawa saya ke sini. Itu tidak dapat dihindari. Itu terlalu mengada-ada. Selidiki secara menyeluruh. Semua catatan obrolan terbaru antara keduanya. Dan alur transaksi. Ini jelas niat buruknya. Manajer diverifikasi. Manajer gudang. Dia memang memiliki urusan keuangan dengan Bos Wang. Pelayan itu sudah ditangkap. Saya bertanya. Segera berhentikan manajer yang terlibat. Dan dilarang secara permanen. Dan berikan kekayaan dan kehormatan kepada raja dan pihak terkait mereka. Berpartisipasi dalam acara apapun di bawah payung perusahaan Anda. Nona Ji benar-benar berani. Itu saraf. Informasi yang sebelumnya saya terima dari grup itu adalah sekelompok orang. Seorang pencuri yang mencuri barang lelang. Tanpa diduga. Kami telah melihat begitu banyak pertunjukan hebat hari ini. Ketua Jin. Maaf mengganggu Anda. Saya benar-benar minta maaf. Anda adalah salah satu Direktur Konsorsium Tiongkok Luar Negeri. Jin Zongguang Jindong. Melihat sekali tidak sebaik mendengar 100 kali. Senang bertemu dengan Anda, Nona Ji. Saat itulah Anda melihat 100 kali. Saya setuju dengan Nona Ji. Hasil penanganan masalah ini. Lihat. Tidak masalah. Nona Ji. Saya benar-benar minta maaf. Kami pasti akan memperkuat keamanan. Memastikan proses selanjutnya, benar-benar tanpa satu kesalahan pun. Lelang dimulai besok. Anda harus pulang dan istirahat lebih awal juga. Ketua Jin ini. Anehnya, itu juga keberuntungan finansial saya. Perjalanan luar negeri ini. Itu lebih mengejutkan dari yang saya bayangkan. Dia hanya tidak tahu tentang Ketua Jin. Dukungan seperti apa yang akan diberikannya kepada saya? Selamat datang di saya satu. Adegan dari lelang amal internasional. Selanjutnya, silakan sambut kami. Item lelang pertama kami. Warisan budaya tak benda ukiran batu giok berongga dari Cina. Wah, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Patung-patung yang begitu megah. Dan itu diukir dari batu giok. Ini benar-benar keajaiban artistik. Lot ini pasti akan diambil seperti orang gila. Semua orang sangat menyukainya. Jangan khawatir, ini pasti akan mendapatkan harga yang bagus. Ukiran giok berongga warisan tak benda Cina kami. Tawaran awal, 2 juta. 2,5 juta. 3 juta. 3,01 juta. Apa yang terjadi? Benda ini ditempatkan di dalam negeri. Semua ribuan, semua mulai dari posisi utama. Semua adalah perhiasan asing ini. Mereka sengaja mencoba menurunkan harga. Nona Ji. Ini terlalu rendah. Di sini. Standar kami adalah arus utama. Yang disebut keahlian timur. Itu hanya untuk menunjukkan sesuatu yang menarik kepada semua orang. Masih mencoba mendapatkan tawaran. Kami dapat dengan mudah menurunkan harga. Tawaran pertama kami. Jika berakhir dengan hasil seperti itu, bagaimana saya harus menjelaskan ini ketika saya kembali? Mereka terlalu menghina. Terlalu banyak. Itu terlalu berlebihan. Hanya itu ketakutan. Apakah kita mencoba merebut pasar luar negeri? Itu benar-benar sayang. 3,01 juta, putaran kedua. 30 juta. Keberuntungan finansial saya ada di sini. 30 juta. Apakah ada yang lebih tinggi dari 30 juta? 30,01 juta. Saya ingin melihat benda mana itu. Beraninya kamu tidak menghormatiku? 80 juta. Wah, 80 juta. 80, 010, 000, 120 juta. Itu memecahkan 100 juta. Orang baik ini. Halo, yang ini. Mungkinkah mereka sengaja menaikkan harga? Sengaja menekan orang itu. 120 juta untuk pertama kalinya. 120,1 juta. HMPH. Naikkan harga. Mengapa Anda tidak menaikkan harga? Tidak, itu salah.
120 juta. Mengapa dia tidak menaikkan penawaran? Dia melakukannya dengan sengaja. 120 juta 100.000 detik kalinya. 120 juta 100.000, ketiga kalinya. Pria ini menjual. Itu benar-benar terjual habis. Itu belum berhasil didorong turun oleh tekanan harga. Dijual dengan harga setinggi itu. Dengan harga setinggi itu. Itu berkat dia. Orang baik di lantai atas. Pergi dan ucapkan terima kasih kepada mereka. Miss Ji, Tuan Qiu. Senang bertemu dengan Anda. Silakan duduk. Ini Anda. Saya tidak pernah menyangka itu adalah Ketua Jin. Tuan Jin, maafkan saya karena berbicara terus terang. Anda dan kami adalah orang asing. Mengapa membantu seperti ini? Orang itu berhenti mengikuti saya. Bukankah Anda akan menghabiskan banyak uang? Kisah Nona Ji. Saya telah mendengar sedikit tentang itu. Dia memiliki keberanian dan visi. Dan mereka bersedia mengambil leluhur kita. Menampilkan pengerjaan yang sangat baik. Biarkan dunia melihat. Saya juga orang Cina. Saya sangat menyadari bahwa memantapkan diri di luar negeri tidaklah mudah. Orang Tionghoa di mana-mana adalah sebagai satu keluarga. Bagaimana dia bisa memandang orang lain, menindas orang-orang kita sendiri? Tuan Jin. Saya Jiling Er. Saya sangat bersyukur. Oh, tidak perlu formalitas. Setelah hari ini, ukiran giok Anda. Itu mungkin telah membuat nama untuk dirinya sendiri di pasar internasional. Masih pikirkan tentang itu. Cara mengatur masalah tindak lanjut. Tindak lanjut. Hai. Apa? Hasil lelang amal internasional. Itu sudah menyebar ke seluruh Cina. Dan mereka memilih saya. Dia menjabat sebagai Presiden Asosiasi Giokuasia. Wawancara akan diatur nanti. Wawancara akan diatur nanti. Itu akan menjadi hal yang hebat. Sempurna. Lelang hampir berakhir. Kami akan kembali ke Cina besok. Terima kasih banyak. Hari ini, kami merasa terhormat memiliki Anda di sini. Presiden Asosiasi Giokuasia yang baru ditunjuk, Nona Jiling Er. Nona Ji berasal dari rumah kaca di desa Qingyang. Ke pembuluh darah pertambangan di desa Jingshan. Selanjutnya, membawa kejayaan ke negara di lelang internasional. Pada saat ini, yang paling ingin saya katakan adalah ini. Apa yang paling ingin Anda katakan? Yang paling ingin saya katakan adalah rasa syukur. Terima kasih telah selalu berbicara. Percayalah pada teman dan keluarga saya. Zhi datang ke sini. Dukung keluarga dan teman-teman saya. Terutama ibu saya. Nama ibuku adalah Lin Shuya. Jika bukan karena dia. Honorar, saya belum sampai hari ini. Kredentia. Apa arti, Hua? Apa arti, Hua? Akankah mereka terus bekerja di industri batu giok kita? Saya berikutnya. Saya akan terus mengikutinya. Kerjasama dengan Yo Group. Berkolaborasi dengan Master Qiu Zuo Qiu. Ayo buat lebih banyak. Mewakili semangat Tiongkok. Menampilkan simbol Huaxia. Karya ukiran giok. Giok Cina kami. Terkenal di dunia. Sertifikat ini. Ini adalah suatu kehormatan, tetapi itu juga merupakan tanggung jawab. Saya pernah berpikir, kekayaan dengan mata emas, ini adalah tali yang dilemparkan takdir kepada saya bersama saya. Ambil dan Anda bisa memanjat. Baru kemudian saya mengerti. Keberuntungan finansial sejati, saat Anda berdiri di bawah cahaya. Ingat bagi mereka yang berada di belakang Anda. Nyalakan juga lampu. Sebuah lampu.